Saat imam membaca surah Al-Fatihah, bolehkah kamu mengikuti bacaan imam dengan suara pelan ataukah harus membaca saat imam membaca surah? Tidak perlu membaca Al-Fatihah kalau imam lagi membaca surah. Kalau sholatnya jahriyah, subuh, maghrib, isya. Kecuali imamnya memberikan jeda. Begitu dia mengatakan waladdallin, kemudian dia diam, ukuran surah Al-Fatihah. Antum baca waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dibaca semampunya. Gitu kan? Kalau selesai 7 ayat, alhamdulillah. Kalau tidak selesai pun, begitu imam sudah mulai baca surah, antum berhenti membacanya. Karena ini dijelaskan dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW lagi sholat maghrib, kemudian begitu Nabi mengatakan waladhdallin, amin semuanya, terus para sahabat berlumba-lumba baca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW, sementara Nabi baca surah. Begitu selesai salam, beliau mengatakan mali unazi', kenapa tadi saya terganggu dengan bacaan kalian? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semenjak itu kami tidak pernah lagi baca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah pada saat beliau sudah membaca surah. Ya kan gitu. Tapi kalau sholatnya sir, ngecilin suara, duhur dan asar, bukan hilangin suara ya, ngecilin. Tidak ada istilah baca dalam hati. Jadi duhur pun antum keluarin suara sebatas antum dengar. Kalau antum hilangin, maka pasti tidak khusyuk. Itu sudah pasti waswas syaitan. Tidak boleh juga tutup mata melihat tempat sujud, tutup mata waswas syaitan. Kalau ada yang bilang saya tutup mata lebih khusyuk, itu bohong, nggak mungkin. Awalnya, tapi lihat setelah beberapa detik saja setelah itu antum tidak akan khusyuk, menghayal kemana-mana. Itu senjata syaitan. Nabi SAW menyuruh kita membuka mata dan lihat ke tempat sujud. Apa sabda beliau? Allah terus melihat wajah seorang hamba yang matanya masih terarah ke tempat sujudnya. Memang disuruh buka, dan itu salah satu kiat juga supaya khusyuk, ya, supaya khusyuk. Jadi kalau sholat sir, ngecilin suara, maka kita wajib baca Al-Fatihah, wajib hukumnya. Gitu kan, sholat duhur, sholat asar. Tapi kalau sholat jahar, ngerasin suara, lihat kondisinya. Kalau imamnya memberikan jeda silakan, kalau enggak maka jangan. Gitu kan. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau imam pun setelah membaca surah, misal setelah Al-Fatihah waladdallin amin, langsung dia sambung surah. Kita nggak punya jeda, nggak punya kesempatan baca. Baik, kita ikutin. Ternyata setelah baca surah, dia berikan jeda beberapa saat sebelum ruku. Kita boleh baca pada saat itu. Ya, kita boleh baca pada saat itu. Ini pendapat ulama. Kemudian dikatakan di masjid di daerah saya tinggal ada seorang makmum, ketika imam membaca surah, di setiap ayat dia selalu menyebut asma Allah. Apakah disunnahkan seperti itu? Tergantung keadaannya. Kenapa dia sebutkan? Karena memang disunnahkan di dalam hadis Nabi SAW, kalau ada terlintas ayat tentang surga, tentang neraka, tentang rahmat, tentang azab, siksaan, kita boleh meminta kepada Allah. Boleh berdoa pada saat itu, minta surga, minta jauhkan dari neraka, minta rahmat, minta jauh dari azab, gitu kan. Kisah kaum-kaum sebelum kita dulu disiksa, itu memang Nabi SAW selalu kerjakan itu. Maka kalau dia menyebut nama Allah misalnya pada saat terlintas tentang neraka, lalu dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, misal dia mengatakan ya Allah, misal, kemudian dia mengatakan ajirni minan nar, misal, jauhkan saya dari api neraka, itu masih masuk dalam kategori dibolehkan karena dia meminta agar jauhkan dari api neraka karena pas momen ayatnya ada. Tapi kalau setiap ayat dia selalu sebutin, ini nggak ada ya, ini bahkan bisa saja was-was syaitan. Karena kita harus tahu ikhwan dan akhwat sekalian ya, syaitan itu menggoda manusia tidak selamanya kepada kemaksiatan ya, perbuatan buruk, kadang-kadang kepada perbuatan baik tapi tidak dicontohkan, gitu kan. Jadi syaitan bisa begitu. Dalam sebuah hadis dikatakan syaitan masuk ke dalam diri manusia dari 99 pintu yang dianggap baik oleh dia, gitu kan. Kalau syaitan mau kita berzina, dia nggak bilang berzina lah, enggak, kenal aja, apalah namanya sekarang banyak bohong, ta'aruf islami, padahal sama saja janjian dua-duaan, gitu kan. Sama saja berarti pacaran islami, gitu kan. Diganti dengan ta'aruf. Kemudian tidak kok cuman sentuh, tidak kok cuman cium, tidak kok gini. Nah, syaitan sama, godaannya sama standar. Kok juga akan nikah sama dia, zina lah, gitu kan. Jadi selalu pintunya dibuka, pintu-pintu yang dianggap baik oleh seseorang. Kadang-kadang begitu. Nah, bisa saja orang ini pada saat dia lagi sholat, syaitan membisikkan dia, kamu supaya lebih khusyuk baca ya setiap kali ayat Allah misalnya, gitu kan, Allah. Nah, ini semua tidak boleh, gitu kan. Bahkan ulama mengatakan tidak pernah ada sunnah dari Nabi SAW setiap kali mendengar ayat lalu mengatakan Allah, seperti tradisi teman-teman kita di Mesir ya, itu Indonesia juga sudah mulai banyak ikut-ikut itu ya, terutama ibu-ibu. Kadang-kadang saya lihat di pengajian terlintas itu kalau ada ayat Quran langsung Allah,
Nggak ngerti apa, cuma kena lihat, dengar kaset mungkin dari Mesir begitu terus ikut-ikutan. Nah ini tidak boleh sama sekali karena tidak ada anjurannya. Kapan waktu yang baik untuk membaca dua kunut, saat sholat subuh atau sholat witir? Ini sudah sering ditanya ya, sholat witir tentunya. Sholat witir, dan itu dianjurkan di awal sholat witir. Hadis yang sahih di mana Nabi SAW mengajarkan kepada Hasan cucunya radhiyallahu anhu ya tentang masalah dia dan ayahnya tentu dan ibunya radhiyallahu anhum ajma'in. Hasan, Ali dan juga Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in, semua orang-orang yang mulia dari keluarga Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengajarkan doa kunut dan menganjurkan mengamalkan itu di witir, itu dibolehkan. Kalau hadis yang menyebutkan tentang kunut di subuh itu memang dilemahkan oleh para ulama, gitu kan. Itu yang disepakati dan sudah pernah saya jelaskan. Tentu lebih baik antum membaca di witir. Ustaz, mana yang lebih baik, berguru kepada satu guru atau sumber saja atau beberapa sumber? Karena terkadang ada hal atau pendapat yang berbeda yang disampaikan dan terkadang kita agak bingung harus mengikuti pendapat yang mana. Contoh mengenai hibah, seperti yang Ustaz sampaikan bahwasanya jika kita tahu barang tersebut didapatkan dengan cara yang haram, kita tidak boleh menerimanya. Namun sumber lain berpendapat bahwa dari sisi cara mendapatkannya memang haram, namun jika kita diberikan barang tersebut maka boleh kita menerimanya, karena belum bisa saja ia juga memiliki harta atau uang yang halal dalam menghadiahkan barang tersebut. Jadi kalau bertanya dari satu sumber atau sumber yang banyak, kalau yang dimaksud adalah macam-macam pemahaman, maka ini saya anjurkan jangan. Tapi kalau yang dimaksud satu sumber ini ya adalah beberapa ustadz tapi pemahamannya sama, gitu kan, maka itu tidak ada masalah. Pernah ada ibu pengajian saya itu hadir di pengajian saya rutin luar biasa, tapi dari satu sisi dia juga tidak pernah tinggalkan pengajian tarekat. Jadi kadang-kadang kalau dia bangun dia datang, dia bingung terus, sering bertanya pertanyaan yang terulang-ulang. Maka saya bilang ini karena ibu masih bingung menghadiri pengajian yang beberapa dan memang berbeda sumbernya. Orang-orang tasawuf itu tidak mau belajar dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka mau belajar dengan ilmu yang dianggap ketemu langsung, ambil langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seakan-akan Nabi SAW itu tidak ada fungsinya, ya, seakan-akan begitu karena mereka anggap di rumahnya ada mihrab dan ada selalu berita gaib datang, bisa ketemu sama Jibril, bisa ketemu dengan ruhnya para nabi-nabi dan beragam macam hal yang dibuat atau diwaswas oleh syaitan. Akhirnya mereka menjauhi sunnah Nabi SAW, gitu kan? Padahal Nabi SAW sendiri menerima wahyu dan sudah sempurna agama ini. Nah itu seperti itulah pemahamannya. Tapi kalau misalnya antum mengambil dari sumber yang satu, gitu kan, maksudnya semua pemahamannya sama tadi beberapa ustadz, silahkan saja. Kalau saya sarankan teman-teman yang sudah hadir di pengajian kita ini sudah tahu ini pemahaman yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Dimanapun pengajian yang ada sunnah Nabi SAW, silahkan. Kalau ada berselisih pendapat boleh ditanyakan. Saya luruskan dulu pemahaman di sini ya. Saya pernah memang membahasakan hibah itu pemberian tidak boleh diterima kalau kita tahu dari memang sumber dia dari uang haram, uang korupsi, uang curian, uang yang haram dari riba dikasih kepada kita. Memang kita nggak boleh terima kalau jelas-jelas sudah dari sumber yang haram. Ini sudah pernah memang saya bahasakan. Tetapi kalau ada ustadz lain yang bilang, oh iya, kalau memang diberikan hibah, kita nggak usah, misalnya, ya itu haram kita tahu, ya terima saja. Mungkin dia punya sumber yang lain. Allahu alam dalilnya dia seperti apa. Kalau pendapat saya tadi itu karena saya ambil dari guru-guru saya, lebih berhati-hati karena masalahnya hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari, bagaimana seseorang bisa diterima doanya sementara pakaiannya bajunya berantakan, rambutnya acak-acakan, ya, tidak pakai alas kaki, miskin sekali. Allah terima doanya. Bagaimana Allah terima doanya dari seseorang yang rambutnya berantakan, bajunya berantakan dan tidak punya alas kaki, sementara makanannya, minumannya, pakaiannya haram? Apa kata ulama hadis? Ini orang miskin ya. Artinya apa? Makanan, minuman dan pakaiannya yang dikasih oleh orang lain dari sumber haram berpengaruh kepada doa dia tidak diterima. Ya, terutama kalau dia sudah tahu. Memang umumnya pendapat ulama, kalau dia tidak tahu, kita dikasih oleh teman, nih silakan saya beliin, saya traktir. Kita nggak tahu dari mana sumbernya. Setahu kita teman ini kerja di sebuah kantor yang tidak ada masalah. Oh ya sudah, ambil aja, nggak usah bilang ini halal atau haram, nggak usah, nggak perlu. Tapi kalau jelas-jelas orang itu kerja di tempat haram, ya jangan. Ya, memang begitu. Nabi SAW mengharamkan ya pendapatan dari zina. Ada hadis sahih begitu. Nabi SAW mengharamkan pendapatan dari curian, dari ghasb, perampasan. Semua tidak dibolehkan. Banyak hadis berbicara masalah hal tersebut.
Ustaz, saat akan sujud, manakah yang lebih dahulu diturunkan, tangan atau kedua dengkul? Ibnu Qayyim rahimahullah mengambil kesimpulan mengatakan dua-duanya boleh diamalkan. Boleh diamalkan karena dua-duanya memiliki dalil yang kuat. Saya simpulkan begitu saja. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Kalau antum merasa tangan lebih dulu, lebih nyaman, lebih mudah sujudnya, maka silahkan. Kalau antum merasa dengkul lebih dulu, maka tidak ada masalah. Tentu ini khilaf di antara ulama panjang lebar ya. Ya, ada yang mengatakan dengkul dulu, ada yang mengatakan telapak tangan dulu, dan memang tradisi ulama ya, karena memang sudah padat masya Allah ilmu mereka, maka mereka kadang-kadang dalam satu masalah itu detail sekali. Ya, bagi saya dan antum penuntut ilmu yang masih baru mulai, lebih baik kita mengambil yang sudah disimpulkan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, setelah panjang lebar menjabarkan dalil-dalil yang ada, beliau mengatakan, kalau saran saya, seorang muslim dari dalil-dalil ini menyatukan keduanya, sekali ini, sekali ini, karena dua-duanya memiliki dalil, dan saya pun menyampaikan ke antum kesimpulannya. Membuat cerita fiktif tidak diperbolehkan, seperti cerita heroik Spiderman, Batman, Superman dan lain-lain. Bagaimana jika kita membuat cerita fiktif yang digunakan sebagai dakwah, seperti halnya saat ini banyak novel fiktif dengan gender islami dan mengandung nilai dakwah, dan banyak juga yang diangkat ke film layar lebar. Teman-teman sekalian, saya sudah bahasakan, dalam Islam tidak ada dongeng, tidak ada cerita bohong, ya, tidak ada rekayasa. Kisah nyata. Kita punya kisah nyata banyak, gitu kan? Kisah orang-orang soleh, kisah umat-umat sebelum kita yang disiksa, kisah para nabi, banyak. Ya, sahabat Nabi saja yang akan kita bahas setiap bulannya dengan izin Allah itu tablik akbar, ada 100 dalam satu kitab. Itu masih baru yang diangkat yang kira-kira memang memiliki fadilah-fadilah khusus. Tapi kalau jumlah sahabat itu luar biasa, tidak terhitung. Ada sebagian ulama mengatakan sampai 70.000 jumlah mereka, gitu kan? Banyak sekali. Tidak habis-habis kisahnya itu kalau mau diangkat, kisah orang-orang soleh ini. Jadi kita punya kisah nyata, kita nggak punya dongeng memang. Nggak usah teman-teman sekalian sibukkan diri menyusun sebuah kisah fiktif walaupun Islami, karena setahu saya tidak boleh kita ya menyampaikan sesuatu berita yang bohong. Fiktif itu sebenarnya bohong, gitu kan? Kalau bahasa langsungnya, ya kita kan membuat cerita yang bohong, nggak ada, gitu kan? Maka seseorang yang menukil sesuatu yang bohong untuk memberikan petunjuk kepada orang itu tidak boleh. Itu sebab kesesatan sebenarnya, sebab kesesatan. Karena kebanyakan orang jadi sesat karena misal seseorang mau membuat orang lain taubat, lalu dia buat cerita kesannya ada orang yang kemarin tuh tabrakan gara nggak sholat, kepalanya pecah, wah apalah segala, untuk membuat orang tersebut takut supaya dia sholat. Tapi itu tidak boleh dalam Islam. Anda kalau kembali kepada para ulama yang faham sunnah, mereka pasti mengatakan tidak boleh mutlak. Datangkan kisah-kisah nyata. Kalau memang betul kebetulan ada orang yang sholat, ya tidak sholat kemudian memang betul terjadi azab Allah padanya, disampaikan, itu baru boleh. Jadi kisah-kisah nyata. Makanya kita lihat di dalam buku-buku para ulama kita dulu, itu mereka menulis kisah-kisah nyata. Ya, dan kalau kita mengangkat kisah nyata teman-teman sekalian, itu akan memberikan pelajaran memang, karena kejadian nyata, fakta lapangan, gitu kan? Fakta lapangan. Mungkin Anda belum tahu, ada kisah yang dinukil oleh para ulama itu terjadi tahun 270 Hijriah. Kisah nyata. Seorang hafidh Quran bernama Abdah bin Abdurrahman. Riwayat lain mengatakan namanya Abdullah. Tabi'in, hafal Quran, mujahid. Setiap hari berperang, membunuh orang kafir. Sampai dia di saf pertama pasukan jihad muslimin menyerang Romawi. Itu kisah nyata ini. Terkenal di tahun 270 Hijriah. Tapi diambil pelajaran bagaimana syaitan tidak membiarkan menggoda orang, ya, dan menunggangi apapun di depan dia yang bisa menjadi fitnah untuk merusak imannya, gitu kan? Akhirnya pada saat tiba di satu benteng Romawi, dan benteng Romawi itu sangat kuat, gitu kan? Nah, salah satu ciri benteng Romawi itu memiliki perempuan-perempuan yang terkenal punya kecantikan. Jadi memang orang-orang, kalau kita sekarang mengatakan orang bule, gitu kan? Kemudian sering mereka untuk melemahkan pasukan Islam, mereka bukan melemparin senjata, tapi di benteng-bentengnya didirikan wanita-wanita gitu. Dipajang oleh mereka wanita-wanita sengaja dengan baju yang terbuka, dengan rambut yang terulai, gitu kan. Ternyata si Abdah bin Abdurrahman ini melihat seorang wanita yang sedang dipajang oleh orang Romawi itu, lalu dia terpengaruh, terkena memang fitnah yang sedang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Lalu dia tiba-tiba mengirim surat, Allahu alam bagaimana cara pada saat itu, kepada wanita tersebut. Kemudian dikatakan bagaimana supaya saya bisa atau kamu bisa menjadi istri saya, ataupun seperti itulah bahasanya. Kemudian perempuan itu membalas mengatakan, masuklah Kristen. Apa yang terjadi ikhwas sekalian? Tabi'in ini murtad.
Dia masuk ke benteng orang Romawi tadi, dia bilang baik saya siap. Dibukakan pintu gerbang dengan cara mereka pada saat lalu masuk murtad, lalu menikah dengan wanita tersebut sampai punya keturunan dan meninggal dalam keadaan kafir. Sampai-sampai Al-Quran yang dia hafal sebelum dia meninggal didatangin oleh beberapa orang Islam untuk mengajak dia kembali Islam. Ditanya, mana Al-Quranmu selama ini? Dia bilang semuanya hilang, tinggal 2 ayat yang saya hafal. Ayat itu kurang lebih Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, ya, nanti hari kiamat orang-orang kafir berharap kalau mereka meninggal dalam keadaan Islam, seakan-akan Allah sedang mengingatkan dia. Ya, jadi sebenarnya di sini kisah nyata memang begitu. Ya, ini menjadikan pelajaran, bukan menyedihkan bagi umat Islam, tapi kisah nyata memang betul terjadi, diceritain untuk diambil pelajaran. Seperti itulah. Dan kita punya banyak kisah, gitu kan? Banyak kisah-kisah yang nyata yang lebih baik itu diangkat. Gitu. Apakah di Indonesia sudah ada mahkamah atau pengadilan syariah? Apakah pengadilan agama yang sudah merupakan merupakan syariah, namun kebanyakan kantor pengadilan itu hanya mengurus pernikahan, perceraian, rujuk dan harta gono gini. Nah, ini. Tentu kalau kita katakan pengadilan agama yang 100% itu belum ada, gitu kan? Itu kita harus akuin, di Indonesia belum ada. Tapi sudah ada sebagian hukum syariat. Memang tadi perceraian, pernikahan, warisan memang ada, gitu kan, dalam Islam. Tapi kalau kita masuk ke pengadilan agama, memang kalau saya perhatikan ya, poin-poin di pengadilan agama itu sebenarnya hampir semua hukum Islam ada di situ. Cuma memang yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat adalah perceraian, pernikahan, ya, kemudian warisan, itu memang yang paling banyak. Tapi sebenarnya di pengadilan agama itu sudah lengkap tuh poin-poinnya. Kalau kita lihat itu sudah lengkap, hampir semua masalah sebenarnya di situ ada. Cuma memang yang belum tertera masalah kisos, ya, masalah pencuri dipotong tangannya dan seterusnya, itu memang belum ada. Tapi yang lainnya sudah ada. Tapi kalau saya ditanya apakah itu sudah termasuk pengadilan agama, saya katakan iya, tapi masih ada hukum yang kurang. Jadi kita juga tidak fair kalau kita mengatakan itu bukan pengadilan agama, sementara memang ada hukum agama yang sudah diterapkan. Semoga Allah SWT berikan hidayah. Neraka itu ada berapa? Surga ada berapa? Ya, ya satu. Neraka ada satu, surga ada satu. Itu hadis yang menjelaskan. Makanya namanya cuman ya satu. Allah SWT menjelaskan tentang masalah neraka, Jahannam. Memang namanya punya benar, tapi satu tempat, ya, satu tempat. Ya, itu sudah jelas dalam banyak riwayat, banyak ayat Al-Quran berbicara masalah itu. Dan ulama sudah sepakat juga mengatakan memang surga itu satu dan neraka itu satu. Cuman memang satu tempat ini seperti satu camp, sebuah tempat yang sangat besar, sangat luas dan dipenuhi dengan segala macam fasilitas. Seperti kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga, yang surga itu seluas langit dan bumi, yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Jadi surga sebuah tempat memang, tapi dia luas langit dan bumi. Dalam hadis Bukhari dijelaskan seorang mukmin akan memiliki istana di surga, itu dari awal tanah ke ujung tanahnya itu 40 tahun jaraknya. Memang besar sekali, tidak bisa dibayangkan surga itu, gitu kan? Kata Nabi SAW, di surga itu semuanya apa yang dilihat oleh mata tidak pernah mata lihat di dunia, semua yang didengar tidak pernah dengar oleh telinga, semua yang ada di sana tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Memang begitu. Neraka pun seperti itu, sebuah camp, ya. Tidak ada pernah disebutkan riwayat bahwa saya neraka itu ada beberapa, tapi yang ada adalah nama-nama yang berbeda. Tapi tempat azabnya satu, cuman memang ada orang munafikin di mana ya jenis-jenis azabnya ada, orang yang ini, orang yang itu. Memang tempat-tempatnya itu dibagi-bagi. Seperti mungkin sekarang penjara yang memang banyak terbagi-bagi, tapi tentu tidak bisa disamakan. Allahu a'lam. Bagaimana kalau orang masuk neraka karena tidak sholat dan ia juga menceritakan aib saudaranya? Masuk manakah dia? Begitu juga dengan surga. Apakah dia bila dia gemar puasa dan syuhada mati syahid, bagaimana kedudukan surganya? Jadi kalau dia melakukan beberapa macam dosa, ini ulama menjelaskan masalah jenis azabnya. Dia akan diazab dengan mengikuti bentuk azab yang dijanjikan. Misal zakat itu kalau tidak dibayar, di dosa besar kita kalau nggak salah yang keempat atau yang kelima dalam buku ini membahas masalah orang tidak membayar zakat. Bagaimana hukumannya? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, nanti hartanya akan berbentuk seperti ular, yang ular itu ya botak, tidak punya sisik di kepalanya karena kerasnya bisa yang ada padanya, lalu melilit tubuhnya kemudian mematok-matok kepalanya, gitu kan. Satu sisi yang lain, orang yang berzina, gitu kan, dia akan diletakkan di sebuah lembah
yang lembah itu curam, kemudian di tengah-tengahnya lubang yang mengeluarkan api. Semua pezina ini berusaha lari ke atas lembah. Begitu mereka sudah di tengah-tengah, mereka setengah mati naik karena ya curamnya, maka api tersebut keluar dengan besar membakar mereka, hangus, kemudian mereka jatuh, api itu masuk kembali. Kata ulama, kalau orang menyatukan beberapa dosa, maka akan digilirkan azab itu padanya. Digilirkan azab itu padanya. Sebagaimana juga kalau dia masuk ke dalam surga, seseorang itu mukmin bisa memiliki surga di semua fasilitas. Karena nanti ada surga bab pintu khusus orang yang puasa, bab Rayyan. Maksudnya pintu itu adalah nanti dibuka pintu itu ada banyak camp di dalamnya, ada banyak istana di dalamnya. Orang yang puasa akan dapat. Nanti ada pintu sholat, nanti di dalamnya dibuka gerbang, ada istana dengan beragam macam bentuk, berbeda-beda bentuknya, berbeda fasilitasnya. Ada haji, ada sedekah, ada macam-macam. Makanya waktu Nabi SAW jelaskan itu, kata Abu Bakar apa? Ya Rasulullah, apakah ada orang yang dapat semua pintu-pintu itu bisa punya istana di setiap pintu? Kata Nabi SAW, iya ada, dan kau termasuk wahai Abu Bakar. Jadi bisa antum kalau rutin mengerjakan segala macam ibadah ini, nanti antum akan punya istana di sana, di setiap pintu gerbang sholat ada. Ini jadi banyak, seperti kalau orang di Indonesia punya rumah di Surabaya, punya rumah di Bandung, punya rumah di Saudi, punya rumah di Amerika, dia bisa kunjungin kapan saja. Tapi tentu tidak bisa disamakan dengan surga ya. Surga itu fasilitas yang luar biasa, tapi seperti itulah memahaminya. Ada ustadz yang menyebut Ali radhiyallahu anhu dengan sebutan Imam Ali, tapi dari perangainya dia ahli sunnah. Apakah hal itu dibenarkan? Bisa saja. Kalau dia mengatakan imam, ya itu bisa saja. Imam ini sebenarnya kan pemimpin ya. Bisa dikatakan imam Abu Bakar, imam karena memang pernah jadi khalifah, pernah jadi raja kan. Maka istilah itu memang digunakan. Kalaupun mau digunakan istilah imam karena dia dianggap seorang alim juga boleh. Karena memang imam itu seperti kalau dalam Indonesia itu kiai, kan itu. Itu Allah alam setahu saya boleh saja. Tetapi karena istilah ini sudah sering digunakan oleh orang-orang Syiah, dan yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih tepat adalah menyebutkan nama sahabat dan mengikuti dengan radhiyallahu anhu setelahnya. Kalau laki-laki dan radhiyallahu anha, maka itu jauh lebih tepat untuk disebutkan. Apa yang disebut dengan Hazrat Ali? Allahu alam, saya nggak tahu nih ya, mohon maaf saya tidak tahu apa itu Hazrat ya. Apa batas akhir sholat duha? Apa batas sholat duha? Ya menjelang duhur, ya, karena kalau sudah masuk waktu duhur maka dilarang lagi mengerjakan sholat duha, dilarang mengerjakan sholat duha. Jadi sabda Nabi SAW, duha itu pada saat unta sudah mulai merasakan teriknya matahari, dan selesainya pun pada saat unta itu sudah kepanasan, maksudnya di waktu duhur, ya di waktu duhur. Anda bekerja di perusahaan A dan numpang produksi di perusahaan B. Oleh kantor Anda disuruh jual limbah dengan harga tertentu atau ditentuin perusahaan Anda. Awalnya pembeli adalah perusahaan C yang merupakan grup perusahaan B. Akan tetapi perusahaan C memiliki prosedur yang agak menyulitkan orang keuangan di kantor Anda. Akhirnya Anda cari pembeli perorangan dengan harga yang sama dan memberi komisi kepada Anda dan karyawan perusahaan B. Yang Anda tanyakan, halalkah komisi yang Anda dapatkan tersebut? Kalau pimpinan perusahaan Anda kerja di perusahaan A, tahu masalah itu, jadi pada saat kita diamanakan sesuatu, maka jalankanlah amanah itu sesuai dengan porsinya. Jadi kalau pada saat kita lagi diamanakan beli kabel misalnya, kerja di perusahaan listrik, tugas, dapat gaji, pakai baju label kerja, gitu kan, terdaftar sebagai pegawai resmi, pergi ke sana ya beli. Kita ke pabrik tersebut beli kabel. Ternyata karena pembelian perusahaan besar dapat diskon. Haknya siapa diskon ini? Hah? Perusahaan. Nggak boleh pegawainya bilang, oh saya ambil, nanti notanya tetap dikasih nota utuh. Nggak bisa. Karena diskon dikasih karena pembelian siapa? Perusahaan, bukan pembelian kita. Kan gitu. Nggak bisa. Kalau kita dikasih pun ini buat kamu ya, maka bahasakan kepada perusahaan. Ini tadi waktu saya beli, saya dikasih nih, gitu kan? Memang disisihkan karena dianggap saya begini. Oh ya nggak apa-apa, itu sudah rezeki kamu ya sudah, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Jadi tidak boleh direkayasa keadaan, tidak boleh dibuat-buat, ya tidak boleh dibuat-buat. Kalau pimpinan perusahaan Anda tahu bahwasanya tadi diceritain ini masalahnya perusahaan C tadi ini bermasalah dan seterusnya lah. Kemudian kita cari pembeli lain, bisa nggak? Oh ya silakan. Baik, nanti kalau ada komisi diberikan bagaimana? Oh ya sudah nggak masalah. Ya, kalau perusahaan mengatakan komisinya harus masuk, diskonnya masuk ke perusahaan, harus anda kasih. Wong kita punya akad sebagai pegawai, nggak boleh.
gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali. Ya, dikatakan dalam hadis la darar wala dirar. Tidak boleh kita merugikan orang lain dan tidak boleh kita juga dirugikan. Antum posisikan diri sebagai pemilik perusahaan. Misal ini sekarang saya kerja di satu perusahaan, gaji saya sekian, saya bisa mendapatkan bonus-bonus dari kerja itu tanpa perusahaan tahu. Coba balik, kalau antum jadi pemilik perusahaan dan pegawai antum seperti itu, mau nggak? Pasti kita nggak mau. Ya, tidak mau dikhianati, kita anggap itu mengkhianat. Makanya posisikan diri sebagai orang yang sedang atau yang akan kita interaksi dengannya. Bagaimana cara membersihkan harta yang mengandung riba? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhenti riba pada saat itu. Yang sudah terlanjur berjalan, KPR yang berjalan, masalah riba yang berjalan, maka itu sudah selesai. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Kalian boleh, yang sudah berlalu sudahlah, gitu kan? Sudah terlanjur. Jangan buka pintu baru, selesaikan cicilan tersebut, tapi jangan dibuka lagi. Kalau bisa dilunasi, lunasi. Seperti itu kurang lebih gambaran ulama. Apa hukum umrah yang menggunakan uang yang mengandung riba? Nggak boleh. Ibadah nggak boleh pakai uang haram, nggak boleh. Uang korupsi, uang riba, uang curi, ya, mengambil uang warisan keluarga nggak boleh sama sekali. Haram, nggak diterima oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu tayyiba. Allah suci dan bersih, tidak terima kecuali suci dan bersih. Apakah hukum isbal berlaku juga dalam memakai baju kemeja berlengan panjang? Ulama mengatakan iya, bila melampaui batas, ya, yang sudah ditentukan. Batas laki-laki itu adalah setengah, ya, sampai wajah depan daripada telapak tangannya. Melampaui jari-jarinya berarti dihitung isbal, ya, terhitung isbal, gitu kan? Karena dianggap kepalan jari ini adalah mata tangan, sebagaimana kaki itu punya mata kaki, gitu kan? Jadi melewati mata kaki atau mata tangan dianggap isbal oleh para ulama. Ijtihadnya dari istilah seperti itu. Saya pernah membaca kitab ensiklopedia larangan. Di situ terdapat larangan menggulung lengan baju saat sholat. Tolong dijelaskan Ustaz. Memang dimakruhkan sebenarnya, ya, dimakruhkan menggulung baju. Nabi SAW membiarkan bajunya terulur, gitu kan, pada saat lagi sholat, kecuali kalau sampai menutupin atau melampaui batas yang sudah ditentukan. Jadi memang itu hadis, ya, itu hadis larangan untuk menggulung pada saat sholat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh menggulung pada saat lagi sholat. Ada yang mengatakan secara mutlak global dari sebelum sholat tidak boleh menggulungnya, tidak boleh menggulungnya. Memang begitu hukumnya. Bolehkah membuat gambar manusia tapi tidak sempurna? Misal tidak ada leher atau tidak ada hidung di gambar tersebut. Ulama mengatakan boleh saja, ya, boleh saja kalau memang itu harus lazim dalam pendidikan misalnya, gitu kan, maka boleh-boleh saja. Bagaimana jika terdapat saat sholat Jumat? Dulu waktu anak SMA, teman anak ada yang terlambat datang ke masjid dan dia datang saat rakaat kedua, namun saat imam salam ia ikut salam. Nggak boleh. Dari mana diambil ini? Nah, enak benar orang 2 rakaat dia 1 rakaat. Nggak boleh. Tetap dia tambah 1 rakaat dan masih dihitung Jumat, dia dapat Jumat selama dia masih mendapatkan ruku rakaat kedua. Jadi kalau seseorang datang ke masjid Jumat, imamnya baru ruku sudah rakaat kedua, sebelum sami Allah liman hamidah dia takbir, dia ruku, dia dapat Jumat, dia tinggal selesaikan tambah 2 rakaat saja, gitu kan? Maaf, 1 rakaat saja karena dia dapat dia ruku. Tapi kalau dia datang imam sudah i'tidal di rakaat kedua, pokoknya sudah selain ruku, i'tidal kah, sujud kah, tahiyat terakhir kah, maka dia niatnya sholat duhur, udah bukan lagi Jumat, karena sudah gugur Jumat baginya, dia tidak dapat 1 rakaat pun. Itu yang disepakati oleh para ulama. Tapi kalau dia datang terlambat, ya, sekalian aja kalau gitu datang salam langsung salam, dan enak sekali, gitu kan, ya. Bagaimana hukumnya melakukan Al-Quran dengan irama lagu-lagu dandut? La haula wala quwata illa billah. Ada juga seorang ustadz kondang di TV yang melakukan zikir dengan irama dandut. Mohon penjelasannya. Ini berdakwah sama syaitan. Nggak boleh, gimana sih? Kalau seandainya karena suaranya bagus, lantunkan aja, susah lantunkan Al-Quran kan sudah banyak. Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya menyampaikan kepada kita lantunan-lantunan Al-Quran yang indah dari para ulama, para hafidh Quran. Itu untuk diikutin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya, melarang kita mendengar musik dan memang mengikuti semua yang berhubungan dengan lantunan-lantunannya. Nggak usah, memang berbeda, gitu kan. Maka lantunkanlah seperti yang sebenarnya dilantunkan. Dan memang kita dianjurkan memperindah suara, ya, semampunya tentunya. Kata Nabi SAW, man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Siapa yang tidak memperindah suaranya pada saat membaca Al-Quran bukan dari golongan kami. Memang dianjurkan untuk itu, tapi jangan sampai ditarik dandut, gitu kan.
Ya. Nanti akhirnya baca Quran sambil goyang juga gitu. Anak kerja di bagian yang bertugas melakukan pengecekan dokumen keuangan. Pekerjaan anak sangat tergantung dengan adanya kegiatan dan terkadang dalam 1 bulan tidak ada kegiatan karena biasanya tertumpuk di akhir tahun. Sementara gaji tiap bulan tetap ada. Bagaimana hukum gaji saya? Karena saya tidak melakukan pekerjaan saya karena tidak adanya dokumen yang masuk. Jazakallah khair. Tentu dilihat akadnya. Antum waktu pertama masuk kerja kan ada akad ditandatanganin. Apa akadnya tuh? Misal jam kerja di sini jam 8 sampai jam 5, itu akad ya. Ya berarti antum harus datang, ada kerjaan tidak ada kerjaan. Duduk aja di situ, gitu kan? Coba tanyakan itu. Jadi kalau memang ada akadnya, tapi kalau misalnya memang oh di sini di perusahaan ini kalau ada kerjaan silakan duduk di kantor, kayak misalnya teman-teman kita polisi gitu kan, penyidik, mereka memang punya kantor, digaji bulanan, tapi mereka banyak menyelidiki kasus di lapangan. Ya, dihitung tetap kerja, itu lain. Sales misalnya punya kantor, tapi dia harus di lapangan menjual barang, itu lain. Berarti memang akadnya kan begitu. Kalau ini kan akadnya memang duduk di kantor, masalah ada kerjaan tidak ada kerjaan itu, ya itu tidak ada masalah. Makanya diperjelas. Bagi orang mukmin tidak ada sesuatu yang samar ya. Tanyain semuanya, jelas, supaya kita juga jelas pendapatannya. Jadi menurut saya Allah alam tetap antum bekerja saja. Jadi kan tetap bekerja. Saya bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Saya ingin bertanya terkait muamalah. Bagaimana hukumnya menjual barang yang belum kita milikin dengan harga yang lebih mahal? Ya kalau belum dimilikin tidak boleh sebenarnya ya, kalau bukan milik kita. Kecuali dalam satu keadaan, pembeli itu tahu. Misal antum pajang sebuah foto baju, jual online gitu kan. Ini baju saya mau jual, harganya sekian. Lalu ada yang order. Baik, antum bilang, saya akan siapkan orderannya. Artinya saya akan beli, saya akan siapkan, silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau antum bilang ready stock, padahal sebenarnya tidak ada barangnya, bohong, nggak bisa, nggak boleh. Itu kan haram dalam agama. Jadi harus memang produknya jelas, ada. Masalah harga nggak ada masalah dalam Islam. Antum beli 1.000 mau jual 10.000 boleh, nggak ada masalah itu. Nggak ada penentuan keuntungan harus berapa didapatkan, nggak ada. Bebas saja itu. Bolehkah kita melakukan markup harga di kwitansi pembelian barang perusahaan dengan apa ini? Dengan apa tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi? Kira-kira siapa yang jawab nih? Hah? Haram, nggak boleh uang haram. Mau dikemanakan itu? Percuma akhi, nggak usah ukhti ya, nggak usah, haram. Jangan makan uang haram karena itu berbahaya. Kalau antum yakin dan sadari kalau kita setiap makan yang haram mendapatkan uang yang haram atau kita melakukan sebuah kemaksiatan akan ada hukumannya, sekecil apapun antum tidak akan berani melakukan itu. Tidak perlu, nikmatin yang halal saja. Halal itu enak sekali, gitu kan? Enak sekali. Sampai saya kadang-kadang ada satu teman saya pengusaha marmer di kota Makassar. Dia kalau ke Jakarta datang kepada saya, dulu jemaah haji saya waktu lagi haji sama-sama. Kalau saya lagi hidangkan makanan, dia selalu bilang, enak sekali Ustadz makan ini. Kenapa kok enak? Karena saya makan uang halal. Nah, kenapa kok makan uang halal? Ustadz kan uangnya dari ceramah. Saya bilang tidak selamanya dari ceramah. Tapi kalau uang halal saya rasa enak masuk ke perut saya gitu. Dia sambil bercanda gitu kan. Jadi memang subhanallah uang halal itu punya kenikmatan, memang punya kenikmatan sendiri ya. Beda dengan uang haram yang kadang-kadang subhanallah melahirkan beragam macam masalah. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan saya tahu saya punya pendapatan haram atau saya punya maksiat kepada Allah kalau terjadi perubahan pada istri saya dan juga tunggangan saya. Kalau tiba-tiba kudanya marah, kudanya tidak mau ditunggangin, atau mungkin antum mau keluar ban motornya kempes, ban mobilnya kempes, ada masalah, istighfar, ada masalah, mungkin ada dosa. Tiba-tiba istri marah atau suami marah tanpa sebab, nah ini berarti ada maksiat yang dilakukan. Begitu cara para sahabat atau tabi'in dulu mengintrospeksi diri mereka. Apakah boleh makan dan minum, transaksi jual beli dalam masjid? Makan minum boleh, nggak ada masalah, gitu kan? Nabi SAW seringkali menjamu tamu di masjid, tidak ada masalah, tapi jaga kebersihan tentunya, itu adabnya. Kemudian kalau jual beli nggak boleh haram, nggak boleh dalam masjid jual beli, nggak boleh mengiklankan barang yang hilang, itu harus diingatkan, tidak boleh. Boleh disampaikan misalnya secara umum saja, ya kalau ada yang kehilangan barang di sini, tapi kalau diiklankan tadi ditemukan begini, begitu, begini dan segalanya, maka ini dilarang di dalam masjid. Itu ada hadis yang menjelaskan. Jual beli juga dilarang. Nabi SAW mengatakan siapa yang transaksi di masjid, maka doakanlah agar transaksinya tidak diberkahi. Apakah benar salawat nariyah itu tidak boleh? Iya, karena nariyah itu salawat nariyah dikarang dan memasukkan bertawassul dengan orang-orang mati, diantaranya ahli Badr,
Nggak pernah ada Nabi SAW menyebutkan masalah itu, saudaraku. Jadi salawatlah yang sudah diajarkan. Yang saya heran umat Islam ini ngapain nambah-nambahin? Untuk apa? Apa yang dapat tambah-tambah itu? Cukupkan lafaz yang diajarkan Nabi SAW, maka insya Allah itu akan cukup, sudah cukup. Untuk apa ditambah-tambah? Nambah-nambah ini akan mendatangkan hal-hal yang tidak boleh. Misal kita berada di tengah saf sholat berjamaah, kita tidak tahan dan ingin ke toilet, dalam kurung untuk kentut. Bolehkah kita melewati sutra makmum yang lain? Boleh. Karena kalau sholat berjamaah itu, ya sutranya adalah imam. Jadi makmum nggak ada masalah. Dan memang antum tidak boleh menahan buang air besar dan buang air kecil kalau sholat, dilarang. Nabi SAW melarang seseorang ya itu menahan buang air besar mungkin pada saat mau sholat, termasuk mengeluarkan angin, nggak boleh. Antum selesaikan. Sampai ulama mengatakan tetap mendapatkan pahala Jumat bagi seseorang yang datang Jumat, kemudian pada saat iqamah sholat dia rasa mau buang air besar lalu dia ke WC, kemudian dia kembali sudah salam, tetap dia sholat duhur, tapi dia mendapatkan fadilah sholat Jumat karena punya udzur syar'i. Jadi itu nggak ada masalah. Bolehkah sholat malam dijaharkan, dikencangkan suara? Boleh, tidak ada masalah. Sholat sunnah itu boleh dikeraskan, boleh dikecilkan suara. Karena dalam hadis dikatakan almar'u maliku li nafilatihi, seseorang pemilik sholat sunnahnya. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh kerasin suara, boleh tidak. Boleh diberhentikan tiba-tiba kalau nggak mau. Antum lagi sholat, misal ini ada orang lagi sholat sunnah tahiyat masjid, lalu tiba-tiba diberhentiin sama dia nggak mau sholat, nggak berdosa, sunnah, boleh saja, kan gitu. Tapi kalau wajib nggak boleh. Jadi sunnah itu memang hukumnya berbeda. Bagaimana caranya agar lisan ini selalu mengucapkan hal yang baik dan tidak terpancing syaitan? Dikontrol, diawasi, ya, dengan dikontrol, diawasi. Kalau sudah berbicara yang tidak baik, maka dijaga lisan itu, dijaga karena berbahaya. Kita harus tahu ada hisabnya, ya. Jadi dijaga. Bolehkah menggabung niat sholat sunnah dalam sholat sunnah dalam sholat? Boleh kalau sunnah, nggak ada masalah. Dan saya pernah tanyakan sendiri di majelis Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah di Masjid Nabawi. Waktu itu saya tanya Syekh, apa hukumnya menggabungkan niat di dalam hati antara sholat tahiyat masjid, sholat qabliyah, sholat wudu? Beliau mengatakan boleh saja. Masih umum dalam pendapat jumhur ulama pada saat merincikan hadis innamal a'malu binniyat. Semua amal diikuti dengan niat masuk dalam kriteria itu untuk sholat sunnah. Juga hadis tadi seseorang pemilik sholat sunnahnya, ya, tentu lebih afdal dipisah, ya, lebih afdal dipisah, tapi boleh digabungkan kalau waktunya sudah kepepet. Ustaz, di masjid dekat rumah kalau sholat Jumat kotak amal diputar sesudah khatib naik mimbar, apakah lebih baik saya cari masjid lain atau tetap di masjid terdekat? Di masjid, kalau ada masjid lain lebih bagus tentunya, tapi memang ini harus ditekankan, saran saya diberikan masukan gitu kan. Kalaupun darurat lewat di depan kita, maka dipindahin itu tidak sampai masalah. Karena dalam keadaan memang sesuatu yang bukan dibuat, bukan sebuah rekayasa. Yang membuat pahala Jumat hilang itu kalau iseng, gitu kan? Yang kata Nabi SAW memindahkan kerikil, artinya sesuatu yang zaman Nabi SAW itu ada batu-batu di masjid. Kadang-kadang ada orang sengaja ngumpul-ngumpulin sambil dengar khutbah. Kalau orang sekarang mungkin mainin HP-nya, tidak ada sesuatu yang darurat, itu lain. Tapi kalau jaringan masjid, ulama mengatakan di zaman sekarang, ya, fatwa terakhir itu mengatakan kalau ada masjid yang tidak menyebarkan celengan pada saat khatib itu lebih baik sholat di situ. Tapi kalau sudah nyebarin dan kita terlanjur masuk, tiba depan kita tidak apa-apa dipindahin, tidak termasuk perbuatan lagu. Karena memang itu bukan hal yang kita jadikan sebagai bahan mainan, bukan. Sesuatu yang darurat, gitu kan? Misal ada seseorang yang taruh benda lalu jatuh ke arah kita pindahin, kasih kembali kepada dia, itu bukan lagu, bukan sia-sia, karena bukan hal-hal yang direkayasa gitu. Ketika sujud dianjurkan untuk banyak berdoa. Pertanyaannya, bolehkah berdoa dalam bahasa Indonesia? Boleh, sudah sering kita jelaskan, tidak ada masalah insyaallah. Saya datang ke majelis ilmu ini dengan kurang sehat badan, mohon doanya supaya sehat Ustaz. Allahumma amin. Mudah-mudahan anda dan seluruh muslimin disembuhkan dari penyakit insyaallah. Tapi sadarilah penyakit itu adalah pembersihan dosa. Nikmatin prosesnya sambil ikhtiar berobat insyaallah. Syafakallah kalau laki-laki dan syafakillah kalau perempuan, tahur ma syifa insyaallah. Itu doanya, ya. Semoga Allah sembuhkan anda dan semoga jadi pembersihan dosa-dosa. Saya bertanya, saya tinggal di mes pemondokan di kantor, setiap waktu sholat saya tidak ke masjid, hanya berjamaah dengan rekan-rekan kantor saja. Bagaimana Ustaz? Apakah saya berdosa? Kalau di mes itu ada tempat dikhususkan, tadi saya bilang seperti musola, emang sudah diniatin itu untuk tempat sholat, maka itu hukumnya sama hukum masjid, nggak ada masalah. Tapi lebih afdal sholat di masjid jami', lebih afdal. Tapi kalau antum sholatnya di dalam kamar,
di ruangan memang umum tempat tidur, itu bukan musola lah, bukan tempat sholat gitu kan, maka itu tuh lebih afdal ke masjid. Kalau Imam Ahmad mengatakan Anda berdosa, tidak ada uzur. Untuk apa? Yang jadi masalah, anggaplah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sunnah muakkadah sholat jamaah di masjid, tapi Anda kehilangan fadilah. Hadis Nabi SAW, setiap kali ke masjid dapat satu istana di surga, setiap pulang satu istana di surga, gratis hanya ke masjid. Ngapain nggak ke masjid? Ngapain nggak ke masjid? Rugi. Setiap ke masjid satu langkah mengampuni dosa, satu langkah mengangkat derajat di surga. Itu luar biasa. Sholat berjamaah juga di masjid fadilahnya besar, ya 25 kali lipat, 27 derajat, dan banyak sekali hal yang lain. Setiap kali kita ke masjid itu ada pencasan iman, kita seperti lagi mengabsenkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat di masjid, ajak teman-teman Anda ke masjid, mungkin mereka lakukan dan insya Allah Anda dapat pahala. Pertanyaan terakhir, diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwasanya Nabi SAW melaknat orang yang duduk di tengah lingkaran. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Ini sebenarnya ada bahasan nantinya ya. Jadi yang dimaksud adalah kalau ada majlis yang dibuat memang melingkar gitu kan, seperti kadang-kadang kalau saya tidak tahu ya apakah semua kelas seperti itu. Waktu saya sedang menyelesaikan S2 saya lihat memang dibuat lingkaran gitu kan, dibuat lingkaran, lalu semua mahasiswa berlingkar, nanti dosennya ada yang di tengah-tengah misalnya dosennya, atau mungkin dosennya di ujung ya di depan. Maka kalau ada orang sengaja datang duduk di tengah-tengah lingkaran, artinya tidak normal. Orang duduknya semua melingkar, dia sendiri datang tengah-tengah, ini yang dilarang. Tapi bukan berarti tengah-tengah majelis begini kemudian dilaknat, bukan itu. Yang dimaksud adalah kalau memang dia keluar dari jalur yang sudah biasa dibuat dalam majelis itu yang dimaksud. Hukum memakai cincin pada jari tengah telunjuk dalam Sahih Muslim, makruh tanzih. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Sebenarnya ini menyerupai kaum Lut ya, saya sudah jelaskan, jangan pakai di dua jari ini cincin, telunjuk dan jari tengah, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau dipakai di jari manis dan jari kelingking serta ibu jari ini masih dibolehkan, terutama kalau digunakan di jari kelingking, karena Nabi SAW gunakan di jari kelingking. Ini sunnah, ini tidak boleh karena menyerupai kaum Lut, dan hadis ini menjelaskan tentang masalah ya larangan tadi itu. Apabila diruqyah dengan sesuai syariat, apakah gugur untuk mendapatkan 70.000 masuk surga tanpa hisab? Sama sekali tidak. Karena yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab, yaitu mereka yang tidak bertato, yang tidak bertatayur, menggantungkan nasib sama benda, yang tidak minta diruqyah dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Maksudnya tidak minta diruqyah, ini ruqyah secara etimologi, secara bahasa. Apa itu ruqyah secara bahasa? Semua bacaan yang ditiupkan itu namanya ruqyah, termasuk mantranya dukun tuh bahasa Arabnya ruqyah. Bahasa Arabnya ruqyah, makanya dikatakan ruqyah syar'iyah. Ada syari'iyahnya, bacaan yang ditiupkan sesuai dengan syariat. Hadis Nabi SAW yang berbunyi ar-ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Ar-ruqa itu jamak daripada ruqyah, mantra-mantra yang dibaca ditiupkan gitu kan, yang tidak syar'i gitu kan. Kemudian kalung-kalung yang digantungkan serta kertas-kertas yang ditiup atau bacaan yang ditiupkan di dalam makanan untuk membuat suami istri saling menyukai. Ini semua adalah perbuatan syirik. Jadi ini secara etimologi yang dilarang kalau bacaan ruqyah yang tidak syar'i. Kalau ruqyah syar'i dianjurkan. Hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW diruqyah oleh Jibril. Keluarnya doa ruqyah, Bismillahi arqika min kulli syarrin yu'dhika wallahu yashfik. Ini yang punya jin jangan kesurupan dulu ya. Jadi kalau doa ini dengan nama Allah gitu kan, aku meruqyahmu gitu kan, dan Allah menyembuhkanmu. Ini keluar hadis Bukhari dari ruqyahnya Jibril kepada Nabi SAW. Berarti ruqyah syariah boleh menggunakan ayat-ayat dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, dan masuk tetap dalam 70.000 ya umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab. Allahu a'lam. Bagaimana sikap kita apabila ada saudara saya yang bertanya tentang sifat si fulan? Kebetulan saudara saya ada hajat atau bisnis dengan fulan, dan si fulan adalah teman saya, dan saya harus menceritakan jujur termasuk rahasia atau sifat buruk si fulan. Tentu ini pernah kita jelaskan ya di masalah tidak termasuk dalam ghibah kalau 4 hal. Tidak termasuk menceritakan aib orang lain kalau dalam 4 hal. Yang pertama istifta, meminta fatwa, dan ini murni meminta fatwa, tidak ada tujuan lain. Seperti misal suami istri bertengkar, kemudian si suami mengatakan istri saya tidak pakai jilbab, istri saya selingkuh, atau suami saya tidak sholat. Ini aib, tapi dia ingin mencari fatwa, apakah saya bisa pertahankan rumah tangga saya?
Kalau dia niatnya innamal a'malu binniyat, niatnya bukan untuk menjatuhkan pasangannya tapi mencari solusi agama, tidak masuk ghibah. Yang kedua istinsah. Istinsah ini sama dengan ini. Pertanyaannya tadi. Kalau ada orang yang mau ngajak bisnis, ada orang yang mau menikah dengan saudaranya, anaknya, maka dia tidak tahu, dia boleh tanyakan kepada orang yang mengenal, dan orang mengenal boleh menyampaikan yang dia tahu berhubungan dengan pertanyaannya saja. Jangan kemana-mana ini. Kalau misal orang ini mau menikah dengan anak saya tidak kenal, lalu kemudian saya tanya kepada si A datang melamar, saya tanya kepada si B. Si B saya terkenal, hai si B, kamu kenal nggak si A? Iya saya kenal. Bagaimana menurut kamu? Orangnya tidak sholat, misal. Orangnya tidak jujur, yang saya tahu begitu saja. Dan memang dia niat murni menasihatin saya supaya jangan sampai saya ketipu gitu. Tapi kalau dia sengaja tunggangi, malah justru kesempatan untuk menyebutkan kesalahan orang, ini malah dia berdosa. Jadi masuk dalam pertanyaan ini adalah poin kedua ini, istinsah, minta nasihat. Jadi boleh kita sebutkan yang dibutuhkan saja, yang kita tahu, dan kita pastikan memang tentang kebenaran informasi itu. Yang ketiga istirsyad, memberikan petunjuk. Kalau tadi memberikan nasihat, kalau sekarang memberikan petunjuk, beda sedikit. Contohnya, kalau seandainya saya janjian sama orang, saya pernah kasih contoh yang di masjid, kemudian saya tidak kenal orangnya siapa, saya tanya marbut masjid, mana si fulan? Oh di depan sana di saf pertama. Kemudian saya lihat ke sana orang banyak, yang mana? Dia bilang yang pakai baju hitam, yang badannya gemuk, yang kepalanya botak. Dia sebutkan, tapi niatnya dia untuk memberikan petunjuk. Kalau tidak saya nggak tahu gitu. Ini juga innamal a'malu binniyat. Niatnya dia apa? Kalau sekalian dia tunggangi itu yang botak tuh sana, gitu. Itu berarti dia tanggung, gitu kan? Kemudian yang terakhir al-kuna wal alqab atau julukan. Ya. Kalau melekat padanya dan dia tidak tersinggung untuk itu, seperti pernah saya kasih contoh, ada dua orang Ahmad mengundang makan di masjid habis isya. Lalu salah satunya datang kepada marwah masjid mengatakan, tolong iklanin semua jamaah masjid saya undang makan habis isya. Pak Ahmad undang makan malam. Orang nanya, Pak Ahmad siapa? Ada dua Ahmad di masjid, yang satu penjual kambing, satu penjual mobil. Oh Ahmad kambing yang undang misalnya. Tapi si Ahmad penjual kambing ini memang dia tidak merasa terganggu dengan istilah itu, julukan itu. Dia menganggap malah promosi buat dia. Ya sudah, itu namanya julukan yang dibolehkan. Bagaimana hukumnya petugas intelijen yang menguping untuk mencari informasi demi keamanan negara? Saya kan sudah bilang tadi, kalau berhubungan dengan tugas pemerintah lain, keamanan nasional itu lain tugas pemerintah. Nabi SAW sering kali mengutus pasukan-pasukan yang mengintai musuh untuk menjaga keamanan Madinah, gitu kan? Ada yang bertugas jaga keamanan malam hari, keliling-keliling mencari tahu, memang begitu, tidak masalah, gitu kan? Atau dia sendiri memang bertanggung jawab dengan itu. Dia bertanggung jawab, misal kita bertanggung jawab tentang orang-orang yang masuk di penjara misalnya. Kemudian memang kita harus dengar dia ngomong apa dalam penjara ini, karena jangan sampai dia buat konspirasi di luar tugasnya, maka itu tidak ada masalah kalau tugas dia. Ya. Bagaimana aku mengambil figur dengan digital atau foto? Kalau foto khilaf di antara ulama tentang masalah bolehnya. Gitu kan? Tentu yang saya simpulkan adalah kalau dari umumnya pendapat ulama semua boleh, gitu kan. Tetapi di sini ada kaidahnya. Tidak boleh tentunya foto sesuatu yang memperlihatkan aurat misalnya. Ya, perempuan dengan dada terbuka dengan apalah sengaja untuk mengular syahwat, ini nggak boleh, haram dalam agama. Gitu kan. Kemudian juga foto-foto yang menyebar aib orang lain. Misal memang sengaja dia main foto sembarangan orang, kemudian dia sengaja menghebohkan di dunia maya ini supaya ada sesuatu yang dia dapatkan dan seterusnya, ini semua adalah perbuatan-perbuatan haram. Tapi kalau foto ijazah, foto paspor, ya, sampai pada tingkat mungkin orang foto sama teman-temannya tapi dia simpan untuk dia saja, tidak ada sesuatu. Saya sama teman saya seorang ustadz foto, kemudian saya simpan di HP saya karena saya pernah ketemu misalnya di mana gitu, ada sesuatu. Atau suami istri dia simpan hanya untuk dia saja, tidak ada satu panggilan agama itu, maka itu tidak ada masalah insya Allah. Dan ini tidak masuk dalam larangan yang tadi yang kita bahas itu, ya. Yang maksud itu patung, ya, lukisan. Orang memang sengaja melukis wajah karena foto itu di antara pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan seperti saja orang melihat dirinya di kaca, karena sama seperti di kaca itu pantul seperti itu. Dan sekarang sudah umum pendapat ulama tentang masalah itu, cuma memang jangan disalahgunakan, gitu kan.
Ada orang Masya Allah semua difoto. Apa saja lihat foto sana, foto sini, foto sana. Tidak ada gunanya, hanya kelihatan auratnya orang atau habis waktunya untuk itu gitu kan. Ada orang pernah, subhanallah, karena banyaknya orang masuk ke Masjid Nabawi, semua pakai foto sana sini. Syekh Hudzaifah pernah, hafizahullah, beliau salah satu imam Masjid Nabawi langsung menegur tuh. Beliau langsung pegang mic habis salat, lalu beliau mengingatkan, hai muslimin, bertakwalah kepada Allah. Ini masjid Rasulullah SAW. Apa ini cuplak-cuplik foto-foto sana sini sembarangan gitu kan. Mungkin satu foto melihat karena bagus kubahnya, mungkin dua. Tapi orang semuanya gitu. Orang-orang pun difoto semua, polisinya difoto semua, untuk apa? Hah? Sesuatu yang tidak perlu gitu. Bagaimana caranya menjaga pandangan di saat zaman seperti ini? Pergi ke kantor aja udah berhamburan wanita pakai rok pendek. Jangan dilihat. Kalau bagaimana caranya jangan dilihat. Bisa kalau mau. Sekarang ada orang sekian banyak yang lewat. Kita lagi sibuk, apalagi kalau lagi naik motor, macet. Sibukkan diri dengan itu, putar ceramah di mobil. Kalau di motor dengarkan ceramah di headset, sibukkan diri dengan tilawah. Insya Allah itu akan mengontrol kita kan. Kalau memang dasarnya dia pakai motor sambil lihat ya memang itu dia salah sendiri. Kenapa dia iseng melihat? Jadi bisa, kalau mau bisa, insya Allah. Dan subhanallah, laki-laki yang begini lebih dihormati. Ya. Ada satu kejadian saya diceritakan oleh seorang dai di Amerika, itu terjadi di lift. Di satu kantor ada satu perempuan naik sampai masuk Islam, orang itu Katolik dan akhirnya syahadat dan menikah sama laki-laki muslim ini. Umumnya perempuan kalau sudah di lift berdua sama laki-laki paling sedikit diisengin gitu kan. Mungkin digoda dengan kata-kata dan seterusnya. Ada satu muslim, dia rupanya sudah ikut pengajian di sana gitu kan. Kemudian dia satu lift dan ini lantainya jauh, lantai ke 50 sekian. Gak ada orang juga naik, liftnya tidak berhenti. Ini perempuan sudah merasa ketakutan, tapi dia heran, kok laki-laki ini melihat ke bawah terus, gitu kan? Sampai keluar di lift itu, kebetulan lantainya sama. Waktu sudah keluar pun, perempuan ini rupanya diam-diam liatin laki-laki ini keluar, kemudian dia bicara sama resepsinya, ada perempuan juga, dia tidak lihat sambil melihat ke arah meja, lalu dia bertanya, di mana ini, di mana itu, selalu gitu, pandangan ditujukan. Dia penasaran, dia datang sama dia tanya, kenapa anda tundukkan mata? Kenapa tidak melihat ke saya, tidak melihat ke orang ini? Penasaran, dia tanya. Dia bilang, saya muslim, agama saya melarang melihat yang bukan mahram. Dan itu untuk menjaga hati saya. Dia bilang, apa benar itu ajaran agama kamu? Iya. Bisa terangkan itu agama kamu apa? Diterangkanlah, akhirnya tertarik masuk Islam dan menikah sama orang ini. Gara-gara dia guddul basar. Gitu kan? Jadi itu di wilayah yang jelas-jelas lebih bebas dari Indonesia. Bisa orang lakukan. Asal mau insya Allah bisa. Tadi disebutkan menggambar orang tidak boleh. Sejauh mana batasan hukum ini? Apakah seorang komikus juga tidak boleh? Apakah pekerjaannya haram? Padahal karakter yang biasa digambar tidak ada kemiripan dengan manusia asli. Contoh komik Naruto. Apalah semua namanya di sini. Tentu teman-teman sekalian, bagi yang sudah hadir di majelis ilmu, mestinya sudah faham. Ganti profesi, kalau biasa begini gambar-gambar, ganti profesi yang lain, tulislah sesuatu yang bermanfaat gitu kan. Alihkan ke tulisan, alihkan kepada hal yang betul-betul real. Kalau ini Naruto lah, Dragon Ball lah, apalah semuanya, apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman, yang paling banyak mendangkalkan generasi umat Islam dari akidahnya justru ini. Cerita bohong, Spiderman, Batman, apalah, nggak ada tokohnya, nggak ada tokohnya, justru itu fiktif, dusta. Akhirnya anak-anak kita tumbuh dengan berpikir memang ada. Batman itu kan buruk sebenarnya, tapi dianggap dia jadi tokoh, dianggaplah ini, dianggaplah itu, untuk apa? Nggak ada gunanya sama sekali. Akhirnya kalau kita ceritain anak-anak kita tentang Abu Bakar, tentang Umar, pertanyaan pertama, sama Spiderman enggak? Ada jaringnya enggak? Gitu kan. Aisyah itu seperti Cinderella, enggak ada tongkatnya bisa ngubah dan jadi ini semua tokoh fiktif untuk apa? Gitu kan? Untuk apa? Itu dulu. Jadi fiktif ini sudah tidak baik. Gitu. Ceritanya juga tidak perlu. Tulislah sesuatu yang bermanfaat teman-teman. Dan yang paling bermanfaat adalah tulis masalah Islam. Tulis masalah sahabat, kisah orang-orang soleh. Coba deh. Akan banyak sekali kok. Ada banyak sahabat Nabi, banyak kisah-kisah yang unik berhubungan dengan masalah itu. Itu
Itu yang pertama, yang saya tekankan dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, memang kalau menggambar nggak bisa, walaupun tidak ada atau tidak ada toko aslinya. Ya. Orang sekarang tadi saya bilang orang gambarkan malaikat, nggak dilihat malaikat, tapi dia gambarkan laki-laki bersayap. Sama ulama bilang nggak boleh. Dia sudah membentuk kan. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik dihindari, ya, dijauh ini semua. Haruskah kita menundukkan pandangan apabila menonton TV atau membaca majalah? Kalau anak naik motor, anak menundukkan pandangan, anak takut nabrak Ustaz. Ini nggak tahu, memang nggak paham bertanya atau iseng bertanya. Ya akhi, kalau lagi naik motor lihat jalanan. Ya lihat setir, tabraklah. Saya juga naik motor gitu kan. Artinya menurunkan pandangan dari yang dilarang, kan gitu. Menurunkan pandangan lihat lawan jenis, itu dinurunkan pandangan. Tapi kalau lihat jalanan, lihat pohon, lihat isyarat lampu merah, ya jangan turunkan pandangan. Apa hubungannya? Menundukkan pandangan dari yang diharamkan saja. Gitu kan? Kalau yang tidak diharamkan makanan, minuman, kalau semua antum tunduk, minum pun tunduk, gimana caranya? Nggak mungkin. Makanya saya bilang ini nggak ngerti benar-benar atau ada melihat majalah, ada gambar lawan jenis, langkahilah. Nggak perlu gitu. Sebagian ulama di Saudi misalnya, yang saya tahu dari mereka, itu kalau mereka melihat memang harus pun ada majalah, mereka lihat, kemudian ada sesuatu yang memang senonoh lah, tidak layak dilihat, maka mereka kalaupun itu ada di tempatnya, maka dihapus dengan spidol. Mereka coret, atau memang mereka tidak perlu baca lembarannya, dilangkain selesai gitu kan. Atau memang kalau tidak ada hajat nggak usah dilihat sama sekali, lebih penting begitu. Bagaimana dengan nonton TV misalnya? Tergantung apa yang dilihat di sini. Ulama mengatakan ada hal-hal yang tidak termasuk dalam hal yang dilarang, seperti masalah majelis ilmu. Karena orang kalau ceramah dilihat, orang mau tahu orangnya, maksudnya dia ngomong apa, orang tahu. Di zaman Nabi SAW, Nabi SAW pernah membaiat para wanita, sahabiat, agar mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan zina dan seterusnya. Itu di hadapan Nabi SAW. Mereka duduk. Terjadi pada pembebasan kota Mekah, terjadi pada beberapa titik lah, ya beberapa kejadian. Maka Nabi SAW isi pengajian dan memang dilihat. Gitu. Itu sesuatu yang terjadi gitu, umum. Di kancah peperangan, Nabi SAW seringkali membawa tidak pernah kurang dari 20-30 orang sahabiat di setiap peperangan. Dan ada satu orang wanita namanya kalau tidak salah Rufaidah. Rufaidah ini salah satu perawat dikenal sekali di Madinah. Jadi kalau ada laki-laki pun sakit dirawat oleh perempuan ini. Jadi mereka mengobati luka-luka para mujahidin. Nah ini keadaan-keadaan diistithnakan namanya, dikecualikan. Karena memang Nabi SAW membolehkan itu. Dalam majelis ilmu atau dalam pengobatan itu lain. Sekarang ada perempuan mau melahirkan, tidak ada dokter kecuali laki-laki. Maka laki-laki itu harus membantu dia melahirkan. Dia harus lihat auratnya. Itu darurat, pengobatan. Beda hukumnya, gitu kan? Beda, ini beda. Kalau ada perempuan, alhamdulillah lebih baik. Tapi kalau nggak ada, gimana caranya? Ini sudah fatwa umumnya ulama, gitu kan? Jadi memang ada keadaan-keadaan tertentu tidak. Yang tidak boleh khalwat berdua, itu lain. Sekarang ada ustadz duduk berdua sama satu orang jamaahnya perempuan. Konsultasi nggak boleh. Kalau bukan tempat umum boleh. Kalau berdua nggak boleh. Kalau umum misalnya terus ada orang bertanya begini, itu lain. Hukumnya masih umum. Tapi kalau khalwat berdua haram, nggak boleh. Jelas. Gitu. Jadi ini ada pengecualian seperti itu. Ya, sama halnya kalau di TV orang lagi ceramah kita tonton, yaitu nonton ceramah, gitu kan? Itu adalah insya Allah baik dan juga dijaga. Kalau kita merasa memang melihat itu adalah bisa merusak hati kita, jangan dilihat. Gitu. Dengar cukup dengar, gitu kan? Itu sudah cukup. Apa ini? Oh, di kos saya punya speaker. Juga ada banyak teman minjam speaker untuk memutar musik lewat speaker saya. Saya sudah menasihati teman-teman kalau musik dilarang dalam Islam, tapi mereka cuma jawab iya dan menghiraukan nasihat saya. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk mendapat dosa karena saya penyebab teman saya memutar musik di speaker saya? Jawabannya iya. Jangan dipinjamin. Jangan dipinjamin, tidak boleh.
Dia mau pinjam motor kita, dia mau zina, mau pacaran. Kemudian kita bilang, jangan ya, nggak boleh pakai pacaran. Iya, tapi kita sudah tahu dia mau pacaran. Terus kita pinjamkan, punya andil nggak? Punya andil. Kenapa pinjamin? Maaf, saya nggak pinjamin kalau untuk maksiat, saya nggak mau tanggung dosanya. Kamu pelit, terserah, mau bilang apa. Nah, ini haram, dosa dalam agama, saya nggak mau dapat dosa. Jawab apa adanya ya. Saya sudah pernah ajarkan kaidah, ucapkan fi sarahatin raha. Di setiap keterus terangan ada ketenangan jiwa. Terus terang saja. Maaf, saya nggak bisa karena ini. Kenapa kamu nggak datang semalam di acara saya? Maaf, saya nggak datang karena ada musik. Banyak orang lawan jenis terbuka auratnya, saya takut saya berdosa. Jadi maaf saya nggak datang. Apa adanya, sampaikan supaya jelas kenapa kita nggak datang. Kalau tidak orang bisa sangka buruk nanti. Jika kita sombong lah dan seterusnya ya. Setiap hari tempat kerja saya mendengarkan musik. Dari peraturan tempat kerja saya memang diharuskan untuk menyetel musik. Kadang saya berpikir untuk resign dari tempat kerja saya sekarang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Sedangkan di tempat kerja saya bisa sholat 5 waktu di masjid. Itu pun jam keluar untuk sholat dipotong gaji tiap bulannya. Dan peraturan kerja pun dilarang pakai headset untuk mengakalinya. Gitu. Allah kalau tanya saya pribadi, saya bilang berhenti. Kalau saya pribadi, bagaimana caranya di perusahaan apa dimaksa orang dengar musik? Gimana caranya orang dipaksa untuk dengar? Kalau dia putar dia sendiri atau apalah mungkin itu lain. Tapi kalau enggak, kecuali kalau antum kerja di diskotik, antum kerja memang dasarnya tempat musik. Tapi kalau kerja umumnya, kemudian dia haruskan, ini satu hal yang harusnya tidak boleh ya. Jangan dipaksain, coba bicara dulu. Maaf ya, saya muslim dan saya tahu ini tidak boleh. Saya sudah pengajian, saya tahu ini musik nggak boleh dan saya tidak mau mengganggu iman saya. Saya mau tetap bekerja, tapi tolong izinkan saya untuk tidak dengar ini. Oh nggak bisa peraturan gini-gini ya, sudah keluar. Tawakal Allah, cari tempat kerja lain, gitu kan? Saya sudah berapa kali bahasakan, jangan lemah teman-teman sekalian. Harus lebih kuat keyakinan kita kepada Allah daripada kebutuhan dunia. Allah yang mengalirkan darah di urat saraf kita, kemudian kita ketakutan, gimana caranya? Kita lebih takut kepada pimpinan daripada Allah Azza wa Jalla. Ini pemahaman yang salah ini. Gimana hukumnya seorang atasan yang melakukan penilaian terhadap bawahannya dan harus menyampaikan baik buruk kinerja karyawan tersebut? Saya sudah bilang, kalau bertanggung jawab, boleh. Dia bertanggung jawab. Saya ditunjuk kepala divisi tertentu, kemudian saya harus supervisi urusan kerja. Saya dapatlah ada orang yang memang tugas saya harus mencari. Kalau dia salah diingatkan, saya lapor ke atasan saya. Tugas itu nggak apa-apa. Yang dimaksudnya tidak boleh mengorek-ngorek, sengaja mencari tahu, itu yang tidak boleh, gitu kan? Jadi itu nggak ada masalah kalau ini. Tapi ini juga harus difahamin ya. Ada satu waktu saya lagi nyusun salah satu makalah dulu S2, karena saya ambil di manajemen pendidikan, saya temukan disuruh tulis sebuah makalah, pas saya yang kena, subhanallah. Giliran judul itu manajemen konflik. Saya pertama bingung, apa nih manajemen konflik nih? Kemudian saya cari, baca buku-buku, beberapa literatur dari Amerika lah, atau literatur dari Indonesia lah, segala macam. Saya kumpulin, saya temukan dari Timur Tengah juga ada mungkin 1-2 buku. Saya temukan ternyata memang ini seperti sistem baru lah, waktu itu ya. Mungkin sekitar tahun 99 sampai 2001 waktu itu. Saya tidak tahu sekarang mungkin sudah tidak dipakai, tapi memang ada sistem baru di perusahaan-perusahaan di Amerika waktu itu, mereka pakai manajemen konflik. Apa itu? Beberapa pimpinan perusahaan, dia menganggap kalau perusahaannya tidak ada konflik, tidak ada masalah, berarti tidak sehat. Maka dia sengaja cari konflik. Dia sengaja pegawai ini disuruh mata-matain yang itu, yang ini disuruh mata-matain yang sana. Atau kadang-kadang dia sengaja taruh dompetnya untuk mengetes pegawainya. Nah ini namanya konflik. Gitu kan? Ini sebenarnya sendiri di ilmu manajemen itu ditolak sebenarnya. Sebagian kecil orang setuju, yang lainnya banyak orang tidak setuju. Kebetulan saya susun makalahnya. Semua dari mana idenya, siapa yang membuat ide ini, bagaimana berapa perusahaan mana saja yang jadi contoh yang sudah pernah menerapkan, apa sebab-sebabnya diterapkan, segala macam lah, gitu kan. Maka saya temukan ternyata ini konflik ya. Kalau yang dimaksud penanya di sini, kalau ada orang dia menggunakan manajemen konflik untuk mencari keburukan pegawainya, ini nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Tapi kalau memang dasarnya dia bertugas, dia harus tahu, dia tugasin pegawai, maka dia pasang CCTV untuk mengawasi pegawainya. Benar nggak? Ada pencurian nggak? Itu haknya dia, karena dia tugas atau dia pemilik modal, itu tidak ada masalah. Apabila kita melihat atau mendengar sesuatu yang tidak baik, maksiat,
dengan kita berwudu, apakah secara otomatis dosa tersebut terhapus? Tentu saja mendengar tadi kalau menguping yang seperti yang kita bahas dosa besar, nggak cukup dengan wudu, ya. Sengaja mendengar omongan orang itu adalah dosa besar. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, kalau dosa besar harus taubat nasuha. Yang gugur dengan wudu, ya, gugur dengan langkah ke masjid, gugur dengan ibadah-ibadah umumnya adalah dosa-dosa kecil. Makanya Imam Nawawi mengatakan dosa besar diampuni kalau memenuhi syaratnya, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Saya ini seorang desainer pakaian dan untuk memberikan gambaran akan pakaian yang ingin saya buat, saya sering menggambarkan pakaian tersebut beserta dengan bentuk tubuh manusia juga. Apakah diperbolehkan Ustaz, dan jika tidak, apa saran Ustaz terhadap hal tersebut? Karena saya pernah lihat di buku panduan sholat ada gambar contoh manusia. Tentu ulama mengatakan kalau wajahnya dihilangkan seperti patung tapi nggak ada wajahnya, nggak ada mata, nggak ada hidung gitu kan, polos saja wajahnya, ini ulama mengatakan bukan manusia, hanya berbentuk saja tangan untuk meletakkan baju, itu masih dibolehkan. Makanya di beberapa buku sifat sholat itu memang wajahnya dihapus kan. Kalau ada wajah berarti sudah lengkap seperti manusia, itu tidak dibolehkan. Allahu a'lam. Tentu saran saya, kalau saya saran pribadi, kalau memang bisa kita gambar baju itu tanpa harus ada bentuk badan, atau cuma sekedar orat-orat memang dibentukkan seperti ada tangannya segala, tapi tidak, kepala pokoknya bagian wajah dihapus aja, tidak ada. Gitu kan? Kecuali memang kita harus buat surban atau mungkin jilbabnya, ada garisan wajah tapi tidak ada mata, semua itu sudah cukup. Allahu a'lam, itu saran saya begitu, karena saya yang ditanya jadi saya jawab ya. Beberapa ada hadis yang mengatakan boleh membuka aib seseorang di 5 tempat. Contoh saat seseorang menceritakan aib orang lain untuk mengingatkan saudaranya. Misalkan menikah dengan seorang pemabuk penjahat. Hadis tersebut Anda dapat oleh ustadz lain. Allahu a'lam. Saya tidak tahu kalau 5 tempat. Saya sudah sebutkan tadi kan di awal pertemuan. Ada 4 keadaan di mana tidak termasuk ghibah. Bagaimana jika kita tidak sengaja mendengar omongan atau obrolan orang di tempat yang kita tidak bisa menghindar? Contoh kamar mandi, kita sedang mandi. Dan bagaimana jika ada teman saya berusaha curhat namun saya tidak mendengarkan dia, tetap bicara dan terdengar. Ya. Tentu kalau darurat kita tidak bisa menghindar kayak di kamar mandi kemudian orang lagi cerita, ya kita selesaikan hajat kita kemudian kita keluar, gitu kan? Kita keluar. Itu lebih baik. Kalau misalnya pun ada orang yang ini ngobrol di kamar mandi, ini satu hal yang aneh ya. Bagaimana caranya dia ngobrol? Ini kan yang kita ngobrol antara 2 orang. Atau dia lagi telepon, dia nasihatin, Pak ini kamar mandi Pak, jangan ngobrol, telepon. Kita bilang bisa saja, kita nasihatin, teruskan gitu kan. Kalau tidak ribut atau apa dibahasakan. Kalau enggak kita selesaikan hajat kita pergi, itu lebih baik. Kalau kalau kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang menjerumuskan kita pada dosa, tugas kita tinggalkan. Teman ini tetap mau ngomong, tinggalkan aja. Saya nggak bisa dengar nih. Masa dia mau kejar terus baju kita, kamu harus dengar nggak? Saya nggak bisa dengar. Cari orang lain deh. Saya nggak bisa dengar kesalahan ini. Jadi jangan bilang ini saya nggak bisa, dia tetap ngomong, ya tinggalkan. Saya nggak bisa, tinggalkan berdiri, gitu kan. Sampai Nabi SAW pun disebutkan dalam ayat Al-Quran, kalau seandainya ada orang yang sedang membicarakan sebuah dosa, ghibah, gunjing, kemudian fitnah dan seterusnya, kata Allah SWT, suruh berdiri Nabi SAW hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sampai mereka ubah pembicaraan mereka. Tidak boleh duduk di situ. Jadi kita tinggalkan memang. Bagaimana patung untuk mempelajari anatomi manusia? Kalau saya sudah bilang tadi, kalau patung itu dihilangkan wajah, tidak berbentuk manusia, mungkin memang ada dadahnya tapi urat-uratnya sekian, kedokteran ilmu pengetahuan itu lain. Dan pokoknya usahakan ditinggalkan yang sempurna. Dan kalau kita misalnya guru SD, kita harus memperlihatkan misalnya gambar burung apa gitu ya, pakai foto lah. Sekarang sudah ada foto kan, ini fotonya, ini hewannya, ini hewannya, ini tidak usah lukisan. Makin kita hindari lukisan makin bagus, karena kalau foto masih ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau itu memang harus dipakai karena pendidikan di ilmu kedokteran anatomi tubuh manusia, maka biasanya kan ada yang dicopot-copot ya, ditempelin bagian dadanya, di bagian wajahnya ada sebagian dibuka, maka uratnya di bagian dalam seperti ini. Maka itu untuk belajar. Mungkin cara yang terbaik kalau yang kita mau supaya menghindari ancaman tadi dalam hadis adalah
bagaimana yang tidak lagi dipakai itu dicabut gitu. Misal bagian wajah dicabut saja, kemudian yang sedang dipelajari bagian dada, bagian perut, nah itu seperti itulah. Allah alam, itu cara solusi yang terdekat. Karena kalau utuh maka tetap masuk dalam larangan. Bagaimana jika anak yang mendengarkan pembicaraan orang tua sedangkan si anak tidak tahu apa pembicaraan itu bersifat rahasia, sedangkan orang tua boleh mendengar pembicaraan anak? Tentu saja kita bisa, rahasia itu ketahuan kok. Ya, kita tahu rahasia itu biasanya orang sembunyi, memojok, orang dalam kamar. Itu memang orang. Kalau orang umum, orang ngomong dia pasti ngomong di depan umum. Jadi kalau kita tahu orang tua kita mendengar membicarakan sesuatu, kan kita bisa tahu kok. Misal kita tahu bicara orang tua kita lagi bertengkar misalnya, kemudian dia lagi bicara, ibu kita lagi bicara sama ayah, kita tahu itu adalah masalah, udah kita menghindar lah ke teras rumah, tidak usah didengar, gitu kan? Tidak usah nguping, karena tidak ada urusan sama kita. Kalau orang tua mendengarkan pembicaraan anak, dia berkewajiban, dia tanggung jawab. Saya bilang tadi, kalau orang punya tanggung jawab, dia boleh, dia punya hak, gitu kan? Karena dia harus tahu anaknya, dia tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, panjang sekali nih. Kayaknya ini curhat masalah rumah tangga ya. Baiklah, yang pertama saya tidak mungkin baca ini di sini. Ini seorang ibu bertanya, karena kalau masalah aib jangan diceritakan dah, gitu kan? Jangan diceritakan. Ini kalaupun bertanya dengan cara bukan di depan umum. Dan saya terus terang melihat, saya sarankan diri saya dan juga teman-teman dai, kalau ada curhat seperti ini jangan dibaca. Si fulan, atau misal dia bilang saya pernah berzina, saya sudah tobat, saya pernah mabuk, ini semua nggak usah disebut teman-teman. To the point, saya tidak khusyuk dalam sholat. Kadang-kadang begitu ya, saya dulu pemabuk, saya dulu pezina, sekarang saya tidak khusyuk, apakah memang itu ada hubungannya? Tidak usah dijawab itu, tidak usah ditanya itu. Saya sekarang tidak khusyuk dalam sholat, apa sarannya Ustaz? Nanti Ustaz Pak, coba istighfar, mungkin ada dosa di masa lalu, coba ini, coba itu. Jadi tidak usah sebutkan aib. Masalah kasus menghadapi rumah tangga, saya tentu kita doakan di sini semoga ibu ini yang bertanya dan seluruh muslimin yang punya masalah rumah tangga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sarankan selalu kembali ke hukum Allah, karena hukum Allah tidak akan salah. Sebaik-baik panduan adalah hukum Allah, gitu kan? Siapa yang salah di antara suami istri, dia harus minta maaf. Siapa yang benar, dia memaafkan. Karena memang begitu. Ya, manusia bisa berbuat salah. Itu yang kedua. Kita sudah doakan tadi yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa berbesar hati, lapang dada. Kalau dia benar dia maafkan, kalau dia salah dia meminta maaf. Yang ketiga, dia coba menghilangkan bekas daripada perbuatannya. Karena gini, semua teman-teman punya bekas. Kita habis makan, ada bekas makan kan? Masih terasa di tenggorokan, terasa kenyang, ada minum, bekas minum ada. Kita tuangkan air di meja ini, kalau kita angkat saja gelasnya, di sini ada bekas airnya. Kalau mau bagus, harus bersih, diangkat sumber masalah, dibersihkan bekasnya. Kalau masih kan saya pernah kasih contoh, kalau ada orang lewat di depan rumah kita, kita tidak sengaja membuang air, tidak niat untuk mengenakan dia, tapi kita buang, dia lewat pas kena. Ada dua cara, pertama kita cuma minta maaf, selesai, itu nggak cukup. Kita minta maaf, ingat ada bekas di bajunya, bahasakan ke dia, saya keringkan bajunya ya, biar saya gantiin baju lain. Kalau dia sudah bilang, udah nggak apa-apa, ini saya sudah maafkan, dia sendiri sudah mau mengambil alih bekasnya, oke, aman. Tapi harus hilangkan bekasnya. Bekas ini kalau berhubungan dengan kesalahan harus dihilangkan teman-teman. Kalau berhubungan dengan ibadah, biarkan. Misal, bekas daripada majelis ilmu, ada terasa keimanan, biarkan, pertahankan. Bekas pergi haji, bekas pergi jihad, merasa lebih dekat dengan surga, merasa dekat dengan itu, biarkan, tidak apa-apa. Kalau berhubungan sama ibadah, biarkan bekasnya. Tapi kalau berhubungan dengan maksiat, hapus semuanya. Semua situasi, kondisi, teman-teman, fasilitas yang berhubungan dengan dosa, hapus sama bekas-bekasnya semua. Jangan lagi simpan foto-foto, jangan lagi simpan ini, jangan lagi sengaja lewat di tempat, dulu saya pernah di sini nih. Nah, kalau bisa jalan-jalan lain, nggak usah ke situ. Memang begitu. Kalau antum hilangkan bekasnya, maka akan aman. Baik, saya masuk di masalah suami istri, karena ini pertanyaan suami istri. Kalau seandainya kita pernah membuat suami atau istri kita sakit hati, kita harus tahu teman-teman, tidak cukup dengan minta maaf.
ada bekas dalam hatinya orang. Mungkin kita pernah buat salah, kita pernah menyakiti hatinya, bekasnya harus dihilangkan. Nggak bisa enggak. Jadi kita minta maaf ya, baik. Kira-kira apa yang masih mengganjal di hati kamu? Oh, saya masih merasa begini-begini, waktu itu kamu ucapkan kalimat ini. Baiklah, kalimat itu satu persatu, saya minta maaf ya, saya janji tidak ulangin kalimat itu. Ada lagi yang lain, 1, 2, 3, 4, 5 sampai clear. Nanti kalau clear ini, itu syaitan tidak bisa tunggangin untuk mengulangi masalah yang sama. Jadi bekasnya hilangkan, sehingga nggak ada lagi gitu loh. Jadi tidak cukup minta maaf ya, jangan kita, saya kan sudah minta maaf, sudah, kalau nggak mau maafin terserah. Ini sama saja ya. Artinya dia memperkeruh permasalahan, sudah salah terus merasa seakan-akan dia benar. Nggak bisa ya, salah harus kita mengalah, memang apa boleh buat gitu kan. Harus kita tahu masalahnya, jadi hilangkan bekasnya gitu kan. Ini penting sekali dalam masalah rumah tangga begini. Baik, kemudian dalam masalah rumah tangga teman-teman sekalian, jangan libatkan orang ketiga kecuali ulama. Ini sudah pernah saya titik beratkan, khusus dalam masalah-masalah kita yang kita sedang hadapin. Kalau umum ya, global kegiatan kita di kantor segala, kembalikan pada ahlinya. Kita punya masalah di administrasi, baik, cari orang ahli administrasi yang bisa membantu kita memecahkan kasus itu. Jangan tambah OB misalnya, OB sudah cukup. Yang kita butuh ini akuntan, panggil akuntan untuk kerja gitu loh. Maka tepat pada tempatnya kan, seperti itulah. Dalam rumah tangga begitu teman-teman. Seorang dai, seorang ustadz telepon tanya, ya beritain saya begini, tolong apa jalan-jalan keluar agama, begitulah. Gitu. Jangan libatkan orang tua, jangan libatkan apalagi teman-teman. Ada orang semua temannya satu kantor, semuanya tahu masalahnya, tetangganya semua tahu masalahnya. Saya mau cerita ya masalah saya, tapi jangan cerita orang ya. Bisa hari ini, besok cerita sama fulan, saya mau cerita sama kamu, jangan cerita orangnya. Semua orang digituin. Orang pas dia lewat, orang, oh si fulan, masalahnya semua orang tahu. Ini teman-teman sekarang salah ini. Dan dia akan bingung sendiri karena setiap orang akan berikan ide seperti cerita yang ditangkap. Saya kalau cerita tentang masalah A misalnya, saya yakin di sini teman-teman, antum semua yang hadir ini, yang masya Allah jumlahnya sebanyak ini, itu pasti punya ide berbeda-beda. Kalau saya tanya pendapat, si fulan bilang begini, si fulan bilang begini, si fulan bilang begini, susah untuk menyatukan itu. Maka ini bahayanya kalau kita curhatnya pada orang yang bukan ahlinya. Mereka akan kasih kita bukan jalan keluar. Kalau kita kembali ke agama, Allah akan kita akan dipandu oleh para dai dan para ulama ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu solusi terbaik. Itu solusi terbaik. Saya pernah kasih contoh kan, ada orang subhanallah cerai akhirnya gara-gara si perempuan ini setiap ada masalah sama suaminya, telepon ibunya, telepon ayahnya. Dan dia pada saat sudah baikan sama suaminya, dia nggak cerita ke orang tuanya. Jadi orang tuanya cuma tahu buruknya terus. Satu waktu dia pulang ke salah satu kota di Jawa Timur, balik, subhanallah pas dia balik saya tahu kebetulan kasusnya. Akhirnya oleh orang tuanya ditahan, nggak bisa pulang lagi. Kenapa? Karena dia cerita waktu dia tiba, suami saya begini, suami saya begitu, segala macam diceritain. Baiklah, akhirnya orang tua ayah bilang kau sekarang nggak boleh kembali lagi sama laki-laki itu. Dia serba salah. Dia sebenarnya tadi cuma mau minta dukungan supaya suaminya dinasihatin oleh ayahnya, tapi karena ini sudah menumpuk, selalu diceritakan, akhirnya ayahnya bilang nggak bisa, kamu harus cerai gini. Keluarga turun tangan semua, akhirnya sudah sampai pada perceraian. Baru nyesel pada saat itu. Ini banyak sekali menjadi sumber permasalahan. Jadi jangan curhat ke sembarangan orang teman-teman sekalian. Makin kita tutup masalah kita itu makin bagus. Allah maha melihat kok. Kalau kita benar tadi saya bilang, memaafkan, kalau kita salah, kita minta maaf. Allahu a'lam. Mungkin begitu saya bisa kasih jalan keluar. Lebih daripada ini tentu saya tidak tahu karena saya tidak mengetahui masalah yang sedang dihadapin. Tetap kita doakan semoga Allah menyelesaikan masalah ini. Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudhu tanpa junub, tanpa mandi? Nggak boleh lah. Ini iseng aja bertanya. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini. Belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo. Bagaimana tuntunan sahih untuk kondisi makmum yang masbuk namun tidak mendapat bacaan Al-Fatihah imam sholat? Apakah makmum tersebut masih mendapatkan hitungan 1 rakaat penuh? Yang kuat pendapat iya, dia masih mendapatkan. Walaupun sholatnya sir. Kalau orang memang masbuk ya. Beda orang yang datang dari awal tapi lalai tidak baca Al-Fatihah. Nah itu baru bisa dibahas dalam bahasan lain.
Saya pernah membaca sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang tidak bolehnya menahan pakaian pada saat sholat. Apakah hadis itu sahih? Apa maksud dari kata menahan pakaian? Mohon penjelasannya. Saya tidak tahu, maaf. Saya belum tahu sampai ke situ tentang masalah hadis menahan pakaian. Yang saya temukan malah hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sahih, di mana Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, saya orang yang tidak bisa sholat kecuali saya menahan pakaian saya, karena kalau tidak dia melorot, gitu kan? Apakah itu membatalkan sholat saya? Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW, itu tidak termasuk. Ya, berarti di sini kan ada masalah kasus menahan, tapi saya tidak tahu kalau yang riwayat Ibnu Abbas ini. Ustaz, mohon penjelasan dan tuntunan sesuai sunnah. Apabila ada sholat wajib terlewatkan karena kelalaian, apakah seseorang yang meninggalkan sholat pada waktu yang ditentukan masih dapat mengerjakan sholat yang tertinggal itu di waktu sholat yang selanjutnya? Kalau dia lalai di sini dalam arti kata lupa, itu boleh dikerjain. Misal pas kita lagi sibuk, tersibukkan, semoga saja tidak terjadi ya. Ada orang tersibukkan dengan urusan dunianya, kemudian azan asar baru dia sadar, oh ternyata saya belum sholat duhur nih, gitu kan? Maka apa yang harus dia lakukan? Boleh kalau dia sholat duhur? Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau dasarnya dia tahu nih duhur sudah masuk, dia nggak mau sholat, memang nggak mau dah, memang sudah nggak sholat. Begitu azan asar, temannya ajak, nih sholat yuk. Kamu udah tahu belum ada hadis begini, tersentuh dia mau sholat. Tapi tadi dia sudah tinggalkan duhur secara sengaja, ini nggak boleh lagi dia sholat, karena sudah memang ditinggalkan secara sengaja sama dia. Di daerah Ana ada 2 masjid, yang satu masjidnya besar dan jamaahnya tidak banyak sehingga selalu dapat saf pertama. Kedua masjidnya lebih kecil dan jamaahnya banyak karena telah ditegakkan sunnah sehingga susah dapat saf pertama. Lebih utama sholat di satu atau yang kedua? Yang satu tentunya, masjid yang pertama, karena memang kita bisa dapatkan fadilah lebih besar, gitu kan? Dan masjid itu makin banyak jemaahnya, makin afdal, ya, gitu. Makin afdal, makin besar fadilahnya. Artinya masjidnya besar misalnya, tentu afdaliyah karena banyak jemaah itu penting, tapi mendapatkan saf awal lebih penting. Maka harusnya didahulukan saf awal itu. Mana yang lebih baik apabila ada udzur berjamaah tapi menunda sholat atau akhir waktu, sendiri tapi di awal waktu? Tentu saja di awal waktu, walaupun sendiri. Tentu saja di awal waktu. Apakah seorang muslim yang sebelumnya tidak rajin sholat, bolong-bolong, termasuk kafir? Apakah ia harus syahadat ulang, dilihat dan dilihat oleh saksi maksudnya? Enggak tentu. Kalau dia jahdan ya, kalau dia bangkang, nggak ada sholat, nggak ada hukum sholat itu. Saya nggak mau yakin. Maka itu baru kufur, dia syahadat. Tapi kalau dia cuma malas-malas, nggak perlu. Taubat kepada Allah sudah. Sekarang tinggal sholat. Di perusahaan saya sistem untuk sholat bergantian, sistem untuk sholat bergantian, tapi niat saya ingin sholat berjamaah tepat waktu. Apakah saya berdosa karena tidak sholat tepat waktu? Tidak dikatakan berdosa sebenarnya, karena masih ada pendapat ulama yang seperti tadi Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Saya tidak bisa mengatakan berdosa, gitu kan? Tapi dia kehilangan fadilah yang sangat banyak. Jadi kalau bilang pun, misal pun kita bisa mengambil awal waktu, lebih baik kita pamit sama teman-teman, misalnya kita dahulu, gitu kan? Dan itu sholat juga tidak akan mengambil waktu lama. Saya juga sarankan begini, perlu difahamin ya, terikat dengan jam kerja kantor ya, itu wajib hukumnya karena antum mengikuti syarat. Kata Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim, al-mu'minuna ala syurutihim, orang mukmin harus patuh dengan syarat yang disepakati. Misal waktu istirahat jam 12 sampai jam 1, azan setengah 1, gitu kan? Antum mulai masuk masjid sholat, ternyata harus kembali sebelum jam 1, misal 5 menit sebelum jam 1 ada absen lagi, misal contoh. Antum baru selesai sholat wajib, belum sempat sholat ba'diyah duhur, itu sudah jam 1 kurang 5 menit. Kalau sholat terlambat nih, balik kerja, maka jangan sholat sunnah ba'diyah. Karena mentaati peraturan wajib. Sementara sholat sunnah itu sunnah, gitu kan? Kecuali kita sudah balik ke kantor, ada waktu lowong, kita bisa buka sejadah dekat meja kerja kita lalu sholat, itu gak ada masalah. Jadi harus pertemukan masalah itu ya. Jadi lakukan yang wajib saja. Pernah ada teman-teman yang di luar negeri bertanya kepada saya, Ustaz, saya kerja di luar negeri dan di luar negeri ini orang-orang non muslim, saya nggak bisa sholat, gitu kan? Dan seringkali meeting di waktu-waktu pas lagi sholat, gitu kan? Apa yang saya harus lakukan? Saya balik tanya begini, saya bilang kalau seandainya anda lagi meeting kemudian, misal ini contoh, semoga Allah muliakan kita semua. Saya kasih contoh ini, contoh orang mau ke kamar mandi, kebelet buang air besar, kebelet buang air kecil, lagi meeting, diizinin nggak? Nah, ini di sini diizinin nggak kalau kebelet kencing, kebelet buang air besar? Meeting penting nih, miliaran, diizinin nggak?
Ya nggak bisa berpikir kan kalau mau kencing gitu kan. Nggak mungkin, pasti diizinin ke belakang. Ya sudah, kita izinnya memberikan isyarat memang mau ke kamar mandi, betul kamar mandi kan? Ke kamar mandi, dan orang saya bilang lagi kalau masuk kamar mandi, lagi kebelet, pamit, lagi meeting. Kalau kita butuh waktu 10-15 menit diizinin nggak? Nggak mungkin kan tengah-tengah digedor-gedor, ayo cepat gitu kan? Nggak mungkin, orang lagi buang air besar gimana? Dia harus selesaikan hajat, kalau enggak sakit perut. Maka berarti bisa dipakai itu untuk sholat tuh. Ini kalau darurat ya, sebab ada beberapa teman-teman yang pernah bertanya kalau salah dari Jepang, dari negara-negara yang memang tidak bisa mereka sholat, maka tidak ada juga musola. Bagaimana inisiatifnya? Ya saya sebagai dai harus bisa memberikan solusi nih. Kalau dia mau disuruh pulang, dia sudah terikat akad kerja di sana. Maka caranya adalah kayak tadi, pamit ke kamar mandi, memang mau kamar mandi, uduk di sana. Kemudian sholat, cari tempat yang bisa sholat di situ. Mungkin di gang, mungkin di mana, ya apa boleh buat, harus sholat. Sholat dah, sholat wajib 5 menit, 10 menit maksimal, udah kembali lagi. Tapi nggak usah dibeberkan, saya mau sholat ya pamit. Kemudian berantem kalau tidak disuruh sholat, susah. Anda sudah akad dengan orang kafir, gimana, nggak bisa gitu kan. Jadi ini namanya hiyal syari'iyah. Harus kita mencari solusi secara syar'i yang memang kita tidak kehilangan pekerjaan dan juga tidak kehilangan ibadah itu. Apa faedah bagi orang yang mengerjakan sholat gerhana dan sholat syuruk? Kalau sholat gerhana memang anjuran Nabi SAW kan, hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat gerhana maka sholatlah, bersedekahlah dan bertasbihlah, disuruh sampai Allah menghilangkan gerhana itu dari kalian. Jadi memang ada perintah dari Nabi SAW masalah itu. Tapi apakah dia dapat pahala, apakah dia dapat misalnya apa janji-janji itu belum pernah kita temukan riwayatnya. Allahu a'lam. Tapi yang jelas dia dianjurkan untuk dilaksanakan. Perintah Nabi SAW ibadah. Kalau sholat syuruk, hadis Nabi SAW, siapa yang sholat berjamaah di masjid, hadis sahih riwayat Hakim, siapa yang sholat berjamaah di masjid, ya kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah itu, ya, maka dia sama dengan pahala haji dan umroh sempurna, gitu kan? Ini dikatakan oleh para ulama sholat syuruk. Manakah yang lebih utama bagi seorang perempuan, sholat di musola, kantor atau pergi ke masjid? Musola boleh. Ya, kalau perempuan tidak ada masalah, di sebelah meja kerjanya boleh. Nggak ada sesuatu penekanan. Kalau laki-laki yang dianjurkan ke masjid. Apakah seorang laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid berdosa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah di masjid sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan juga orang-orang yang tidak ke masjid sholat. Misalnya umumnya di Indonesia ini banyak orang yang berpegang pada Syafi'iyah gitu kan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak. Di antaranya Imam Ahmad sangat menekankan beranjak daripada hadis-hadis yang sahih, seperti misalnya hadis yang sahih kata Nabi SAW, saya ingin sekali ada orang yang mengikomahkan sholat lalu kemudian menggantikan saya jadi imam, lalu kemudian saya membawa obor dan saya membakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Kemudian hadis sahih juga di mana Ibnu Ummul Maktum, muadzin Nabi SAW, matanya buta, dan beliau berkata, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid Anda, tidak ada yang memandu saya, buta, nggak ada yang pandu saya jalan, gelap, gitu kan. Dan di antara rumah saya dengan masjid banyak binatang buas bisa menerkam saya, padang pasir jauh. Apakah boleh saya sholat di rumah? Awalnya Nabi SAW mengatakan silakan sholat di rumah. Setelah itu subhanallah, turun wahyu menyampaikan, Ibnu Ummul Maktum sudah mau keluar, Nabi SAW mengatakan panggil orang itu, dipanggil kembali. Kata Nabi, apa kau dengar dengan telingamu azan atas ma'un nida? Dia mengatakan iya ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan ajib, kalau begitu jawab azan itu. Orang buta, nggak ada yang pandu, itu kan malah ditekankan. Jadi semestinya memang harusnya dijaga. Ya, dari pendapat ini, ya, jumhur ulama diantara Imam Ahmad yang sangat menekankan berdosa kalau laki-laki tidak ada udzur nggak sholat di masjid, gitu kan. Ya kalaupun kita berpegang pada mazhab Syafi'iyah, kita mengatakan sunnah muakkadah, maka minimal antum kehilangan banyak sekali fadilah, pengangkatan derajat, pengampunan dosa, dapat istana di surga. Itu luar biasa, setiap pergi loh dapat satu istana, setiap pulang dapat istana. Ini bukan istana di Menteng atau di mana-mana, ini di surga gitu kan. Hanya dengan ke masjid sholat, itu apa susahnya? Lawan tuh syaitan, jangan lemah terus. Bagaimana hukumnya sholat orang isbal? Apakah sah? Khilaf di antara ulama tentang sah atau tidaknya, gitu kan. Tapi yang jelas sudah pernah kita jelaskan di dalam dosa-dosa besar kita yang lalu ya, pernah ada penjelasan kalau ada hadis yang menjelaskan tidak sahnya atau disuruhnya mengulangi sholat orang yang tertutup mata kakinya oleh Nabi SAW, seseorang yang sedang datang. Bahkan Nabi SAW menyuruh mengulangi sama uduk-uduknya, uduk dan sholatnya. Waktu ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena mata kakinya tertutup.
Ada yang melemahkan hadis ini, ada yang menghasankannya, gitu kan? Khilaf di antara ulama. Tapi kalau saya pribadi, saya berpegang pada pendapat yang mengatakan memang batal sholatnya. Ya. Apakah zikir setelah sholat boleh dikerjakan sambil berjalan keluar masjid karena ada keperluan? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi antum kehilangan ya, doa malaikat. Karena hadis Nabi SAW, siapa yang habis selesai sholat tidak berdiri dari mushollahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudhunya, sambil berzikir dia lagi duduk di situ, gitu kan? Dan ini saya sering sarankan para ikhwah yang hadir di pengajian saya, agar jangan pindah tempat pun, mundur ke belakang pun jangan, biarin di tempat situ saja, zikir dulu. Karena pekah sekali hadis ini ya, siapa yang tidak pindah dari mushollahnya, ya, tidak berdiri dari mushollahnya, siapa yang tidak membatalkan wudhu dan tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, maka malaikat di atas kepalanya mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, sampai dia melanggar 3 hal tadi. Ini kehilangan. Makanya para ulama mengatakan biasanya syaitan menghiasi ya, atau mengingatkan macam-macam pekerjaan kita sehingga kita terlewatkan dari doa malaikat ini. Maka jangan disia-siakan. Saya pernah zikir ikhwah dan akhwat sekalian, pelan-pelan sekali zikir habis sholat itu 7 menit maksimal. 7 menit, 8 menit itu sudah selesai. Jadi cuma syaitan yang membebankan kita itu. Apakah ada hukum had untuk orang yang meninggalkan sholat? Ada, jelas. Kalau dia meninggalkan secara malas, hukumnya had, dihukum. Dan Imam Syafi'i mengatakan tergantung pemerintahnya setempat. Boleh memenjarahnya, boleh mencambuknya, gitu kan. Tapi yang jelas harus ditakzir. Takzir itu dihukum dengan berat. Dan tidak boleh dibiarkan ada di lingkungan kaum muslimin orang yang tidak sholat. Wajib terutama ya. Jadi tidak boleh sama sekali. Apakah seseorang yang telah mencapai dosa kufur, lalu tiba-tiba dia bertaubat atas hidayah Allah, kemudian dia mengerjakan sholat tapi belum mengulangi syahadat, apakah sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak bisa. Kufur itu syaratnya untuk kembali ke Islam harus syahadat. Jadi dia kalau sholat dianggap orang kafir sedang sholat, nggak diterima sama Allah. Harus syahadat. Gimana caranya? Itu syaratnya, karena dia sudah kufur. Bagaimana hukumnya bersedekap melipat tangan kembali sesudah bangun dari ruku? Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Boleh saja, gitu kan? Bersedekap pada saat bangun dari ruku. Sami Allah liman hamidah. Saya sudah sebutkan tadi kan khilaf di antara ulamanya. Jadi boleh kembali ke dada, boleh kembali ke sebelah paha kita. Apakah ada bacaan atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat berwudu seperti doa ketika membasuh muka, tangan dan lainnya? Yang saya tahu doa yang dibaca adalah pada saat mau mulai wudu, itu hadis Bukhari, membaca bismillah pada saat mau memulainya, gitu kan. Bahkan Syekh Jibril mewajibkan masalah itu, mengatakan harusnya seseorang membaca bismillah. Beranjak daripada hadis, janganlah seseorang kalian bersuci kecuali sudah memulainya dengan basmalah, gitu kan. Kemudian nanti selesai wudu baru membaca 2 kalimat syahadat, beranjak daripada hadis Bukhari yang berbunyi siapa yang selesai wudu kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ini hadis Bukhari Muslim, maka Allah akan membukakan baginya 8 pintu surga, dia bisa minta yang mana dia mau masuki, gitu kan. Begitu pula ada hadis yang lain riwayat Tirmidzi menambahkan ditambah doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya Allah jadikanlah aku orang yang selalu bertaubat dan juga orang yang selalu bersuci, gitu kan. Jadi dari hadis ini yang kita tahu ada doa di awal, ada doa di akhir. Kalau di pertengahan, Allah alam saya tidak pernah dapatkan riwayatnya. Secara pribadi ya, saya pribadi. Jadi kalau anda mendapatkan riwayatnya silahkan anda amalkan. Tapi saya pribadi belum pernah menemukan kecuali di awal dan akhir saja. Apakah pahala sholat jamaah di masjid sama besar dengan jika kita sholat jamaah semisal di rumah atau di tempat lain? Tentu berbeda. Tentu berbeda. Fadilah ke masjid ada sendiri. Kalau di tempat lain tidak ada fadilah melangkah ke masjid. Ya, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah, maukah saya tunjukkan kalian amal yang paling banyak menggugurkan dosa dan meninggikan derajat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berwudu di waktu-waktu genting, di waktu-waktu yang malas kita wudu, seperti mau tidur, gitu kan? Habis berhubungan biologis, mau tidur atau mau mengulanginya dianjurkan wudu dulu, atau di musim dingin, ya kan? Atau menjaga wudu, batal wudu lagi. Ini justru pahalanya besar nih. Dan banyaknya langkah kaki menuju ke masjid, ya kan? Berarti melangkah kaki saya sudah ada pahala. Hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah ke masjid, 1 langkah mengampuni dosa, 1 langkah mengangkat derajatnya. Ini nggak ada di tempat lain, harusnya di masjid, gitu kan. Kemudian ada hadis yang berbunyi, siapapun yang pergi ke masjid sholat, setiap berjamaah di waktu sholat wajib ya,
Maka setiap kali ke masjid dapat satu istana di surga, setiap pulang satu istana di surga. Ini nggak ada di tempat lain, gitu kan? Tinggal tentang masalah jamaahnya 25 kali lipat dapat pahala itu sama. Itu sama. Karena hadis Nabi SAW menjelaskan sholat berjamaah sama saja mendapatkan pahala 25 kali lipat itu dan diangkat 27 derajat. Allahu a'lam. Apakah boleh mengerjakan sholat witir bertepatan dengan berkumandangkannya azan subuh? Karena saat mengerjakan tahajud waktunya sudah sangat dekat dengan waktu subuh, sementara saya belum sholat witir. Pertama sekali saya sarankan, antum sholat witir seperti sekarang nih, ba'da isya, gitu kan? Itu lebih baik. Nah, itu lebih baik. Dan nanti kecuali kalau antum memang sudah terbiasa bangun jam 2, setengah 3, masih panjang jeda waktu menjelang subuh itu baru. Kalau enggak, saran saya jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Nah, baik sebelum tidur atau habis dia isya langsung sholat witir. Itu sudah disepakati oleh para ulama berangkat daripada hadis Bukhari di mana sahabat-sahabat menyampaikan diantaranya ya Abu Hurairah anhu yang mengatakan saya diwasiatkan kepada saya 3 hal yang saya tidak pernah tinggalkan selama hidup saya, puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah witir. Agar antum tidak mengejar di malam hari kecuali sholat tahajud, gitu kan? Pertanyaan tadi, bolehkah sholat witir sementara azan dikumandangkan? Boleh jawabannya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan kalau kalian dengarkan azan, segeralah berwitir. Segeralah berwitir. Artinya masih boleh kan? Bahkan ada pendapat ulama mengatakan kalau jeda antara azan dan iqamah subuh masih panjang, seperti Masjid Haram misalnya, 20 menit, 25 menit baru iqamah. Sementara antum sudah terbiasa kerjakan sholat tahajud dan itu kebablasan sampai azan subuh baru bangun, boleh mengerjakannya antara azan iqamah subuh, karena itu bukan waktu yang dilarang untuk sholat. Kalau sudah iqamah subuh waktu dilarang sholat, nggak boleh. Berarti di sini pendapat ulama mengatakan masih boleh mengerjakan sunnah-sunnah antara azan dan iqamah subuh, gitu kan? Jadi ini termasuk ini, yang bisa diambil pelajaran dari situ tadi. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz Khalid beserta keluarga dan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Amin. Mudah-mudahan jazakallah khair atas doanya. Sholat sunnah afdalnya dikerjakan di rumah. Saya biasa mengerjakan sholat sunnatul fajr di rumah, namun masjid di tempat saya jarak antara azan dan iqamah hanya sebentar. Saya terkadang ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, tapi tetap dapat rakaat pertama. Sebaiknya saya sholat sunnah di rumah atau di masjid? Di masjid, gitu kan? Di masjid. Jangan antum kejar ikan teri, ikan paus lewat ini. Mana? Sholat sunnatul fajr itu ikan teri dibandingkan sholat subuh, itu ikan pausnya, gitu kan? Jadi jangan ketinggalan, sholat di masjid tidak masalah. Kan lebih afdal kalau sholat di rumah, kalau sholat sunnah kan gitu lebih afdal. Jadi jangan sampai mengejar afdaliyah sunnah, ketinggalan fadilah yang besar dari sholat wajib. Karena mulai Allahu Akbar imam, kita juga Allahu Akbar, itu sudah dicatat pahala tuh. Jadi itu ada fadilah, jangan ketinggalan itu. Bahkan kalau perlu kita masuk masjid sudah mau iqamah, ya sudah kita sholat subuh, gitu kan. Nanti sunnatul fajrnya ulama berpendapat mengatakan sunnatul fajr pernah dikerjakan oleh Nabi SAW setelah terbit matahari. Itu dibolehkan bagi orang yang sudah rutin mengerjakannya. Kalau dia ketinggalan sudah masuk masjid subuh sudah iqamah, dia sholat subuh, kemudian nanti dia setelah terbit matahari sebelum duha dia boleh mengerjakan sunnatul fajr yang ketinggalan itu. Bagaimana anda menyikapi setiap akan sholat pasti ingin sekali buang angin? Apa anu harus diruqyah? Gimana kira-kira? Ruqyah boleh, silahkan ruqyah. Mungkin waswas syaitan, itu waswas syaitan ya, harus dilawan. Dan cara yang efektif adalah jangan biasakan buang angin. Memang betul. Jadi orang yang biasa tidak bisa tahan buang angin itu karena beranjak dari apa? Kebiasaan dia. Dia udah biasa, mungkin di depan teman-temannya kadang-kadang bercanda, memang dia gangguin mereka, gitu kan? Emang gitu, dia sering iseng. Nah, akhirnya sudah terbiasa, gitu kan? Jadi itu menjadi hal yang selalu kayak orang yang terbiasa, ngupil, orang yang biasa korek kuping, orang. Jadi karena dia jadikan kebiasaan, jadi terbiasa, sama dengan itu. Kalau orang yang tidak membiasakan dirinya untuk ngeluarin angin, insya Allah tidak keluarin angin kecuali pada waktu memang dibutuhkan, kan gitu. Jadi memang ini harus diubah dari cara itu dulu, pola itu. Dan ini subhanallah juga tidak baik ya, sebaiknya memang ditinggalkan. Jadi ini insya Allah dengan cara antum terapi diri supaya jangan sampai sering mengeluarkan angin, terutama dengan mengolok-olok gitu kan, ada bercanda, termasuk juga di depan pasangan misalnya. Lebih baik kita menjaga itulah, kecuali darurat sekali ya, kecuali darurat. Kalau ruqyah saya sarankan silakan ruqyah, bisa jadi was-was juga syaitan, bisa terjadi.
Ketika zikir setelah sholat, kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, lalu kita membalasnya sehingga zikir setelah sholat kita terpotong. Apakah kita harus mengulangi zikir tersebut atau lanjutkan? Lanjutkan saja, tidak ada masalah. Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Jadi pernah beliau SAW dalam hadis Bukhari selesai sholat ya, asar, tiba-tiba beliau langsung dengan cepat sekali, begitu salam lagi zikir, berdiri dengan sangat cepat melewati para sahabat, sampai para sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, kami heran dengan kecepatan Nabi SAW dalam cepatnya gerakan Nabi SAW itu. Maka setelah itu pun, setelah beberapa saat Nabi SAW balik lagi dan duduk lagi, berzikir lagi. Lalu salah seorang di antara kami bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kata Nabi SAW, tadi saya tiba-tiba teringat di rumah saya ada kurma sadaqah yang sudah saya niatkan mau keluarkan, maka saya tidak ingin itu tertunda, maka saya pun segera mengeluarkannya, lalu kemudian saya balik berzikir. Jadi ulama mengambil daripada hadis ini, bolehnya orang kalau habis sholat, berzikir habis sholat, itu kalau ada sesuatu yang wajib baginya atau sesuatu yang darurat, dia boleh memotongnya, seperti menjawab salam gitu kan, seperti misalnya turun hujan tiba-tiba dia harus pindah karena kena air atau apalah ya yang harus memindahkan dia, maka dia boleh pindah dan kemudian dia melanjutkan zikirnya. Ustaz, apakah boleh saf sholat diisi oleh, mohon maaf, orang yang terkena Down syndrome? Secara fisik dia sudah balik, tetapi ketika sholat orang tersebut sering mendahului imam dan gerakan sholatnya tidak berurutan. Tentu kalau dia sengaja atau memang dia ada kelainan jiwa atau apa, ini sebaiknya memang di masjid itu ada tim khusus yang mengatur ya. Jadi orang-orang seperti ini, kalaupun dalam kondisi dia tidak sadar, dia tidak tahu hukum, atau dia dalam kondisi gila misalnya, maka dia dibolehkan untuk keluar dari saf muslimin. Karena dia pun mengerjakan, dia bebas hukum, dia tidak ada taklif kan gitu. Tapi kalau memang dia hanya melakukannya karena tidak bisa tahan, karena memang masalahnya adalah sakit kakinya, dia akhirnya harus melakukan mendahului imam, maka solusinya kata ulama adalah dia boleh mengerjakan sholat sambil duduk. Cari inisiatif yang dia tidak mendahului imam. Karena kalau dia dahului imam tetap kena ancaman ya. Nabi SAW mengancam, siapa yang mendahului imam maka bisa saja Allah mengubah wajahnya menjadi wajah keledai. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad masalah itu. Jadi sebagai ini ada pengurus masjid, dan saya sarankan pengurus masjid ini bisa lebih jeli melihat adanya orang-orang yang seperti ini, ada gangguan jiwa, ada orang yang sakit. Kalau di masjid-masjid di Saudi itu sudah biasa sekali kursi-kursi disiapin tuh. Di masjid itu banyak kursi. Jadi orang-orang tua yang tidak mampu untuk berdiri lama maka diambil kursi dan mereka sholat sambil duduk di saf. Itu sudah umum di Masjid Nabawi, di Masjid Haram itu banyak sekali. Pendapat yang paling kuat pada makmum membaca Al-Fatihah atau tidak di belakang imam, yang disepakati oleh para ulama, yang saya sebutkan dulu yang disepakati ya. Yang disepakati adalah kalau sholatnya sir, tidak ngerasin suara, seperti misalnya duhur, asar, kemudian rakaat ketiga maghrib dan 2 rakaat terakhir isya, gitu kan? Ini namanya sholat sir, kecilin suara. Maka wajib makmum membaca Al-Fatihah. Wajib makmum membaca Al-Fatihah, gitu kan? Kecuali dalam keadaan ini khilaf ulama, bagaimana kalau dia baru membaca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, imamnya Allahu Akbar ruku, apa yang dia harus lakukan? Jumhur ulama mengatakan ikuti imam, karena dia sudah berijtihad, dia sudah baca, gitu kan? Tapi tidak selesai, sama dengan orang masbuk, baru Allahu Akbar, imamnya kita baru baca 2 Al-Fatihah sudah ruku. Apa yang harus kita lakukan? Jumhur mengatakan ruku saja, Imam Syafi'i mengatakan tidak, harus dia baca, nggak bisa. Dan dia boleh ketinggalan untuk mengejar Al-Fatihah sampai 3 gerakan. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, gitu kan? 3 gerakan artinya ruku, sami Allahu hamidah, sampai sujud pertama. Nah itu dia boleh tetap menyelesaikan Al-Fatihahnya lalu dia mengejar imam. Karena pentingnya masalah Al-Fatihah ini. Tapi kalau sholatnya jahar, ngerasin suara, subuh, 2 rakaat pertama maghrib, gitu kan? 2 rakaat pertama isya, maka ini hukumnya jumhur mengatakan tidak ada bacaan bagi makmum, kecuali imam memberikan jeda waktu. Beranjak daripada hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan waladdallin amin, lalu tiba-tiba sahabat di belakang berlumba-lumba baca Al-Fatihah. Jadi ada suara bergemuruh gitu, sehingga bacaan Nabi SAW, Nabi sendiri terganggu SAW, dan makmum juga tidak konsentrasi dengar bacaan ayatnya beliau. Beliau begitu salam lalu beliau mengatakan mali unazi', kenapa tadi saya diganggu dengan bacaan kalian?
Kata perawi hadisnya kalau saya tidak salah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, mulai semenjak itu saya tidak pernah lagi membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW kalau sholatnya jahar, kalau sholatnya ngerasin suara gitu. Ulama-ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah melihat bahwasanya orang yang membaca Al-Fatihah baik sholatnya jahar, kerasin suara atau sir, itu wajib. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka beliau tidak membedakan antara sholat berjamaah atau sholat sendiri. Ya, kalau sholat sendiri mutlak harus baca ya, tidak boleh sama sekali tinggalkan Al-Fatihah, batal sholatnya kalau tinggalkan Al-Fatihah. Kalau sholat berjamaah sebagaimana saya sebutkan tadi, khilaf diantara ulama itu. Imam Syafi'i semuanya, mau sholatnya jahar atau sir, semuanya harus membaca Al-Fatihah. Allahu alam, kalau kita simpulkan, kalau saya simpulkan dari pendapat-pendapat ulama ini, saya melihat kalau seandainya imamnya membaca Al-Fatihah dengan suara keras, jelas, ya, kita dengar ya, kita dengar. Seperti sekarang ada mic. Lain kalau mati lampu gelap, tidak kedengaran suara atau kita terlalu jauh dari imam, itu lain. Walaupun sholat jahar tetap wajib baca Al-Fatihah tuh, karena kita tidak dengar. Karena memang Allah berfirman, umumnya ulama berpegang pada ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Quran dibacakan, dengarkan baik-baik dan ya telitilah, jelihlah. Berarti kasusnya adalah kalau dengar. Kalau dengar kita nggak boleh berkata yang lain, gitu kan? Nah kalau imam sholat jahar, maghrib misalnya, tapi mati lampu, kita di saf ke-5 atau ke-6, ke-7 ke belakang, nggak dengar. Atau sholat di belakang, perempuan nggak dengar sama sekali. Mereka tetap baca Al-Fatihah, selama tidak dengar. Tapi kalau mereka dengar Al-Fatihah itu, seperti tadi imam kita Masya Allah membaca misalnya, kita dengar. Dan pada saat mengatakan waladhdallin, kemudian semua mengatakan amin. Begitu selesai amin, imamnya baca langsung surah. Nah ini Allahu alam, yang lebih dekat pendapat ulama mengatakan tidak lagi baca Al-Fatihah. Kembali kepada hadis, ya, bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu sudah ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Tapi kalau imamnya jeli dan dia lebih faham masalah fikih menjadi imam, adalah setelah waladhdallin amin, imamnya diam jeda 7 ayat Al-Fatihah. Maka pada saat itu makmum silakan baca, gitu kan? Dia membacanya. Jadi ini tinggal tergantung bagaimana kondisi imam memberikan dia kesempatan. Allahu a'lam. Jika imam pada saat sholat maghrib pada rakaat kedua lupa tahiyat awal dan makmum mengingatkan dengan kalimat subhanallah, lalu imam turun tahiyat, apakah makmum harus sujud sahwi sebelum dan sesudah salam? Kalau imamnya sujud sahwi, maka ikut semuanya. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, maka tidak perlu ikut sujud sahwi, gitu kan? Dan sujud sahwi ini teman-teman sekalian dilakukan kalau seseorang lagi sholat, kan sahwi itu artinya lalai ya, kelalaian. Itu kalau antum sudah pindah ke gerakan yang setelahnya. Misal, kita pas sujud, ternyata satu kali aja sujud gitu kan. Tiba-tiba kita berdiri, subhanallah, pas kita duduk untuk berdiri ke rakaat yang setelahnya, kita teringat, kayaknya tadi sujudnya baru satu kali nih. Lalu kita sujud lagi, ini nggak butuh sujud sahwi. Tapi kalau antum sudah sempat berdiri, artinya sudah pindah ke gerakan yang setelahnya sudah sempurna, baru teringat, ini aja sujud sahwi. Ini aja sujud sahwi. Sujud sahwi juga dengan dua cara. Ada yang dikerjakan sebelum salam, ada yang dikerjakan sudah salam. Kalau gerakan-gerakan yang keliru dalam sholat, lalai, lupa, gitu kan, teringat sebelum salam, misal antum pas rakaat keempat ragu, ini 4 atau 3 ya, lalu antum tambah 1 rakaat, karena kalau kita ngingat, ya, ragu 3 atau 4, kita cari rakaat yang paling sedikit, ambil 3 misalnya. Kata Nabi SAW, kalau kalian lupa 3 atau 4, pilihlah 3. Karena kalau seandainya pun dia sholat lebih 5, maka 4 rakaatnya sudah terpenuhi. Tapi kalau dia pilih yang ya lebih banyak, dia anggap 4, ternyata kurang baru 3, maka akan kurang sholatnya. Gitu kan? Kita dianjurkan memilih jumlah yang lebih sedikit. Nah kalau teringat seperti ini, sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Setelah baca tahiyat selesai, sujudlah 2 kali, dan bacaannya adalah bacaan-bacaan sujud. Ya, boleh juga ada bacaan khusus seperti misalnya bacaan yang dibaca sebenarnya dalam sujud juga ya. Ya Allah, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, dan seterusnya. Itu ada doanya sendiri, bisa kembali kepada buku rujukan. Kemudian boleh juga membaca bacaan sujud, tetapi di antara 2 sujud tidak ada bacaan apa-apa. Sujud sahwi ya, sujud saja, baca bacaan sujud, kemudian duduk sebentar lalu sujud lagi. Jadi tidak membaca lagi Rabbighfirli warhamni dan seterusnya, gitu kan. Setelah itu berdiri baru salam sholat. Imam lakukan ini, Anda juga harus lakukan, walaupun imamnya yang lupa tadi, gitu kan.
Karena kita kalau sholat berjamaah berbeda. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi shalah, kata Nabi SAW. Imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat seseorang atau pengikutnya. Kalau seandainya antum sudah bubar sholat, ini sudah selesai sholat, salam, begitu kita lagi zikir ada di belakang kita tepuk. Akhi, ukhti, kayaknya tadi rakaat anda ini kurang satu. Tadi kayaknya ikut sama saya ini sama-sama. Saya masbuk 2 rakaat, anda juga tadi 2 rakaat, tapi kenapa anda cuma tambah 1 rakaat? Kita diingatkan, lalu kita ingat, oh begitu ya, baik. Langsung berdiri pada saat itu. Berdiri tambah 1 rakaat. Lalu sampai salam, selesai salam baru sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam, karena ingatnya juga setelah salam. Dan ini beranjak daripada hadis Bukhari. Nabi SAW pernah sholat asar 2 rakaat salam. Maka para sahabat diam semua, nggak ada yang nyaut. Tapi mereka bimbang, kok jadi 2 rakaat asar nih, gitu kan? Sampai Nabi SAW berzikir, Nabi SAW tidak ingat rupanya. Sampai berzikir, habis selesai zikir, tradisi Nabi SAW habis zikir, langsung berdiri pergi ke pintu masjid, lalu menunggu sahabat-sahabat yang mengeluh. Atau yang menyampaikan apa sesuatu permintaan dan seterusnya. Ada satu sahabat mendekati mengatakan, ya Rasulullah, apakah turun wahyu? Ada wahyu baru turun mengubah asar jadi 4 menjadi 2, gitu kan? Atau anda lupa? Kata Nabi SAW, tidak ada wahyu turun dan saya tidak lupa. Nabi yakin sekali SAW dengan hikmah Allah tentunya ya, agar mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kalau terjadi seperti ini. Maka Nabi SAW memegang tangan sahabat tersebut, mengajaknya masuk ke dalam masjid. Kebetulan sahabat-sahabat yang lain belum bubar. Maka kata Nabi SAW, benarkah yang orang ini katakan, kalau saya tadi cuma sholat 2 rakaat, serentak mengatakan benar ya Rasulullah. Maka beliau langsung menghadap kiblat, lalu beliau mengerjakan 2 rakaat sampai salam. Setelah salam baru beliau sujud sahwi, karena mengingatnya setelah salam. Di masjid teman ana beberapa pekan yang lalu, khatib Jumatan terindikasi Syiah dari khutbahnya. Apa sebaiknya yang dilakukan? Apakah meninggalkan sholat Jumatnya atau tetap meneruskan? Kalau masih belum ada sesuatu yang pasti, teruskan saja. Karena ulama sepakat mengatakan hukum sholat di belakang majhulul hal. Majhulul hal itu orang yang tidak jelas statusnya, itu sah, hukumnya sah. Kalau kita tidak tahu ya, kalau kita tahu orang itu musyrik, orang itu memang dasarnya sudah murtad, atau memang orang yang sudah terindikasi akidahnya rusak, dan kita tahu, maka itu baru kita tidak boleh sholat di belakangnya, cari tempat lain. Tapi kalau kita tidak tahu, maka hukumnya kembali kepada hukum asal ya. Jadi tidak perlu meninggalkan, cukup ya, kerjakan saja kembali, atau dianggap sah insya Allah.